Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Dikarenakan tidak ada yang nyawer kali ini, jadi, Mimin mau ucapin selamat datang bagi Penatua yang baru bergabung. Anggap saja rumah orang lain ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 876, Mengambil Inisiatif. Subscribe Penatua. Lin Feng meninggalkan dunia rohnya. Dia dalam suasana hati yang hebat. 6 bulan dari sekarang, dia akan memiliki bayi baru, harta kecil, meskipun dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Itu tidak masalah, karena itu akan menjadi buah cinta mereka dan hanya itu yang penting. Lin Feng, kemarin, petik 2. Pada saat itu, Zuti mulai batuk. Dia merasa canggung dan ingin mengatakan sesuatu. Pada hari sebelumnya, Lin Feng bersatu entah dengan Liu Fei dengan penuh semangat dan orang tua itu di atas ring. Pada awalnya dia tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia keluar dan melihat bagian-bagiannya, lalu mengisolasi mereka di ruang lain. Dia ingin memberitahu Lin Feng bahwa dia belum melihat segalanya. Tuan, apakah kamu tahu seberapa kuat Fa Kunlun? Tanya Lin Feng, menyela orang tua itu. Zuti tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada Lin Feng, tetapi pada saat yang sama, dia mengerti bahwa Lin Feng tidak peduli jika dia melihatnya bersatu entah dengan istrinya. Tidak juga, tapi kamu sudah mengenalnya sebentar sehingga kamu bisa membayangkan. Aku kira, jawab Zuti, menggelengkan kepalanya. Meskipun ia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, Lin Feng tidak pernah benar-benar bertanya kepada Zuti apapun tentang kekaisaran Falan atau kaisar mereka karena pada awalnya, San Zun memerintah dunia dan kekaisaran Falan bahkan belum ada saat itu. Itu muncul setelah jatuhnya Sun Country. Lin Feng mengangguk. Fa Kunlun dan Lin Feng sudah saling kenal untuk sementara waktu. Kesan Lin Feng tentang orang tua itu adalah bahwa dia hanya peduli dengan kepentingan dan teman pribadinya sendiri. Dia bukan orang yang baik. Di Istana Dingin ada ribuan selir kekaisaran. Kapanpun dia tidak lagi menginginkan seorang wanita, dia hanya melemparkannya ke sana, dan jika dia punya anak, dia hanya meninggalkan mereka, seperti Fa Xuan dan ibunya. Fa Kunlun tanpa emosi. Dia mirip dengan banyak orang baik-baik saja dari keluarga kaya. Dia masih sangat kuat, dia hanya orang yang mengerikan. Lin Feng membencinya, dan menemukannya menjijikkan. Mungkin itu karena dia sudah tua dan menginginkan seorang wanita muda seperti Yan Ransue juga. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia kembali dari dunia rohnya, dia pergi ke Kuil Yonghe. Karena dia tidak perlu bersembunyi lagi, dia tidak perlu. Dia juga perlu memberitahu mereka apa tujuan sebenarnya sekarang, untuk menyelamatkan Yan Ransue. Ketika dia tiba, Lin Feng terkejut karena lebih dari 20 tetua menjaga kuil. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Tidak heran tidak ada tetua di pintu masuk istana, mereka semua ada di sini. Lin Feng berjalan menuju Kuil Yonghe dan bersiap-siap untuk masuk, tetapi para tetua menghentikannya. Semua orang mengenal Mu Feng di Istana Kekaisaran, jadi ketika mereka melihatnya, kepala tetua tersenyum sopan dan berkata, Mu Feng, teman kecil, kamu tidak diizinkan masuk. Kenapa tidak? Tanya Lin Feng, pura-pura terkejut. Ekspresi pria tua itu tidak berubah, dia hanya tersenyum sopan. Ini perintah dari Kaisar, tidak ada yang bisa masuk, bahkan kamu pun tidak. Petik 2. Dia memberitahuku aku bisa pergi kemana saja di Imperial City. Aku tidak bisa pergi ke Istana Dingin, dan sekarang aku tidak bisa pergi ke Kuil Yonghe. Lin Feng berkata dengan sedih dan dingin. Ketika para tetua melihat itu, mereka mengerti ada sesuatu yang salah. Mengapa Mu Feng tiba-tiba begitu agresif? Dia tahu bahwa Kaisar telah memberi perintah, namun dia masih berusaha masuk dengan paksa. Berpikir tentang itu, pemimpin tua-tua berkata dengan ramah, Mu Feng, jangan membuat masalah, kami benar-benar tidak bisa membiarkan kamu masuk. Kamu dapat meminta Kaisar sebaliknya. Para tetua itu tidak lemah. Mereka mungkin memiliki beberapa kekurangan tetapi mereka bijak, jika tidak, Kaisar tidak akan mempercayai mereka. Tidak dibutuhkan, aku akan masuk, kata Lin Feng agresif, menggelengkan kepalanya. Dia terus berjalan menuju Kuil Yonghe. Semua ekspresi tetua berubah. Mereka mengerti bahwa Mu Feng datang untuk menimbulkan masalah saat ini. Yan Ransue adalah satu-satunya orang di Kuil Yonghe, jadi Lin Feng mungkin datang untuknya. Berpikir tentang itu, ekspresi para tetua berubah lagi. Yan Ransue sudah menjadi permaisuri, dia akan menerima gelarnya secara resmi beberapa hari dari sekarang. Mu Feng datang untuk menyebabkan masalah pada saat terburuk. Berhenti, Mu Feng. Jika kamu bersikeras dan mencoba masuk, kita harus menggunakan kekuatan. Teriak pemimpin tua-tua dengan marah. 20 tua-tua di belakangnya semua siap bertarung. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia tersenyum dengan jijik, dan terus berjalan menuju Kuil Yonghe. Hentikan dia, dan serahkan dia ke Kaisar. Teriak pemimpin para tetua dengan marah. Matanya sudah dipenuhi dengan niat bertarung. Karena Lin Feng tidak mau menyerah, mereka tidak punya pilihan. 20 tua-tua ditugasi untuk menangkap Lin Feng.
Setengah dari mereka adalah level 3 dewa tertinggi tingkat tinggi, dan setengahnya adalah level 2. Tapi untuk Lin Feng, mereka bukan apa-apa. Lin Feng melambaikan tangannya, dan pemimpin para tetua terpesona. Dia menabrak istana tetangga, yang runtuh karena ledakan. Semua orang di istana kekaisaran mungkin pernah mendengarnya, termasuk Fa Kunlun. Para tetua lainnya tercengang. Pemimpin tua-tua akan menerobos ke tingkat 4 lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, tapi Mu Feng bisa menamparnya dengan mudah. Para tetua yang tersisa hanya terkejut dan kosong menatapnya. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah. Aku tidak ingin memukul kamu, kata Lin Feng dingin. Dia terus berjalan menuju kuil. Dia tidak merasa ingin memukul mereka. Sombong sekali. Mereka semua geram. Betapa memalukan. Kami siap membayar harga untuk mencegah kamu masuk. Semua orang, cepatlah, ayo serang. Kata para tetua yang tersisa, mencoba untuk mengelilingi Lin Feng. Karena kamu ceroboh, aku tidak keberatan berkelahi. Teriak Lin Feng kembali. Dia melintas dan melemparkan pukulan. 1000 bayangan pukulan muncul dan mengelilingi 3 tetua. Boom, boom, boom. Mereka terpesona dan menabrak bangunan lain, yang juga runtuh. Itu yang kedua hari itu. Benar-benar bencana di kota yang begitu indah. Boom, boom, boom. Ada 3 ledakan lagi. 3 bangunan lagi runtuh. 7 tetua terpesona dalam sekejap mata. Karena Lin Feng telah menembus ke lapisan setengah agung dewa tertinggi tidak ada di matanya. Dalam sekejap mata, hanya 10 orang yang tersisa. Ke-10 tetua tercengang dan ketakutan. Apakah kita perlu terus berjuang? Tanya Lin Feng dengan dingin. Para tetua menggelengkan kepala mereka. Lin Feng tersenyum dan terus berjalan menuju kuil Yonghe. Hampir semua orang di kota kekaisaran telah mendengar pertempuran, jadi Yan Ransue secara alami juga mendengarnya. Dia bergegas dan berlari ke pintu, dan akhirnya menabrak Lin Feng. Dia menatapnya. Lin Feng menatap kembali padanya, dan melihat dia lemah dan pucat. Jantungnya berkedut. Lin Feng, apakah itu kamu? Tanya Yan Ransue. Wajah Lin Feng telah berubah. Lin Feng tidak bisa membodohinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan mengenalinya. Selain itu, tidak ada yang memiliki mata seperti Lin Feng, matanya tidak bisa menipu siapapun. Yan Ransue akan selalu mengenali matanya. Ikut denganku, kata Lin Feng lugas. Dia tidak merasa ingin berbicara dengannya, jadi dia meraih tangannya dengan agresif dan berjalan keluar dari kuil Yonghe. Ketika dia tiba di luar, dia berhenti dan melirik gedung-gedung yang runtuh. Berdiri di puing-puing banyak orang, termasuk Fa Kunlun. Mu Feng, atau haruskah aku memanggilmu Lin Feng? Kata Fa Kunlun, tertawa seolah-olah dia tidak marah, tetapi di bagian dalam dia. Lin Feng terkejut. Dia tersenyum dan menjawab, sepertinya kamu tahu sekarang. Hehe, aku baru tahu Mu Feng adalah Lin Feng, kata Fa Kunlun tersenyum. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan memegang tangan Yan Ransue lebih erat. Dia sangat menyesal. Dia merasa bersalah juga, mengapa dia selalu menolaknya dan melompat ke pelukan pria lain. Dia tidak tahu, tetapi tidak ada orang lain yang tahu. Lin Feng, kamu tidak akan membawanya pergi. Itu hanya upaya yang sia-sia. Biarkan dia pergi dan aku akan membiarkanmu pergi. Kami bahkan dapat berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi, dan kamu masih Mu Feng. Bagaimana menurutmu? Kata Fa Kunlun, tertawa kecil. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, dan Lin Feng hanya Dewa Agung setengah besar, setelah semua. Dia memberi kesempatan kepada Lin Feng dan dia juga ingin menunjukkan kepada Yan Ransue bahwa dia bisa murah hati. Tapi Lin Feng tidak membutuhkan itu. Dia benar-benar tidak. Hehe, maaf mengecewakanmu. Kali ini, aku pasti membawa Yan Ransue pergi, karena itulah satu-satunya tujuan aku datang ke kerajaan Falan. Petik 2. Lin Feng tersenyum lebar, namun, matanya sudah siap untuk membunuh. Jika Fa Kunlun mencoba menghentikannya, hanya akan ada satu solusi, membunuhnya. Babak 877, memanggil pasukan iblis mayat. Subscribe Penatua. Lin Feng, apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Tanya Fa Kunlun dengan dingin. Matanya juga dipenuhi dengan pembunuhan. Dia sangat marah, terutama ketika dia melihat Lin Feng memegang tangan Yan Ransue. Yan Ransue sudah menjadi ratu dan istrinya, saat dia melihatnya, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuhnya. Dan sekarang, setengah agung dewa kecil mungil bertindak angkuh di depannya dan mencoba mencuri wanita itu. Bagaimana dia bisa menerima itu? Lin Feng menatap ekspresi mengerikan Fa Kunlun dan tersenyum mencemooh. Dia terbang di udara bersama Yan Ransue. Karena kamu bertingkah sembrono, kamu akan mati di sini. Teriak Fa Kunlun dengan eksplosif. Dia mengulurkan tangan. Semua orang melihat tembakan tangan raksasa ke arah Lin Feng seperti kilat. Puap, puap. Lin Feng mengambil Yan Ransue dalam pelukannya dan melemparkan pukulan kuat untuk memblokir tangan yang datang ke arahnya. Dengan Yan Ransue di tangannya, dia tidak bisa bertarung dengan baik. Terjadi ledakan. Lin Feng berguling di udara dan jatuh, tapi dia tidak jatuh ke tanah. Wajah Yan Ransue sangat pucat, dia belum pulih dari ketakutan.
Dia menatap Lin Feng dengan cemas dan berkata, kamu harus cepat dan pergi. Jangan khawatir tentang aku. Petik 2. Kamu pergi di cincin spasial aku untuk sementara waktu, perintah Lin Feng, mengabaikannya. Dia memasukkannya ke dalam cincinnya sehingga dia bisa fokus pada pertempuran. Ketika Fa Kunlun melihat Lin Feng memasukkan Yan Ransui ke dalam cincinnya, dia menjadi marah. Dia meraung dengan gila dan tiba-tiba tampak seperti iblis langsung dari neraka, melemparkan pukulan yang menakutkan. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tidak tersentak. Hari ini, Fa Kunlun, aku akan menunjukkan seberapa kuat anak muda itu. Kamu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, jadi apa? Lin Feng berkata, tertawa dengan gagah. Dia tidak merasakan kegembiraan ini untuk waktu yang lama. Ketika dia bertarung melawan para jenius muda, dia bosan, jadi lebih baik bertarung melawan orang yang lebih tua dan lebih kuat. Luar biasa. Ketika Fa Kunlun melihat Lin Feng tidak takut sama sekali dan sebaliknya tampak bersemangat, dia punya firasat buruk, tapi dia terlalu marah. Jangan merayakan terlalu cepat, hal-hal masih bisa salah untukmu. Orang-orang muda banyak akal dan kamu berbakat, tetapi kamu tidak bisa mengalahkan orang seperti aku. Menyerah sekarang dan aku akan menyelamatkanmu, kata Fa Kunlun mengejek. Dia ingin menghancurkan kepercayaan Lin Feng dengan kata-kata terlebih dahulu. Tapi kepercayaan Lin Feng tidak berkurang. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Fa Kunlun. Sebaliknya, melakukan itu hanyalah kekanak-kanakan. Karena kamu tahu kamu penggerutu tua, mengapa kamu mencuri seorang wanita dari putramu sendiri, dan seorang wanita muda di atas itu? Apakah kamu pikir itu normal? Lin Feng mengejek kembali. Fa Kunlun tidak senang dengan usianya, dan menyesali bahwa ia tidak muda. Dengan berbicara tentang itu, Lin Feng memutar pisau di lukanya. Kamu ingin mati? Aku akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana cara membunuh seorang jenius muda hari ini. Teriak Fa Kunlun dengan eksplosif. Dia muncul di depan Lin Feng dan melemparkan pukulan. Tidak ada yang bisa dia gunakan selain kekuatan sekarang. Lin Feng tersenyum dengan dingin, pertarungan jarak dekat. Apakah dia pikir Lin Feng takut? Mengapa? Kekuatan? Atau temperamen yang buruk? Lin Feng tersenyum dengan dingin, dan Fa Kunlun semakin marah. Lin Feng mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan. Energinya sangat berat. Lin Feng masih merasa percaya diri, terutama karena dia telah menerobos. Tinju Fa Kunlun dan Lin Feng bertabrakan. Ada ledakan besar, dan selusin bangunan runtuh, termasuk kuil Yonghe. Gelombang energi bergulir di langit seluruh Imperial City. Kota Kekaisaran dan Istana Kekaisaran berubah menjadi lanskap kehancuran dan kehancuran. Kota yang megah dan megah sekarang tampak sangat sedih. Ketika Fa Kunlun melihat itu, dia tampak hancur. Dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk membangun kota. Kamu ingin mati? ARG hahaha. Teriak Fa Kunlun dengan marah. Rambut putih dan janggutnya berkibar ditiup angin. Banyak orang menatapnya, panik. Mereka sudah lama tidak melihat kaisar seperti ini. Dia benar-benar marah sekarang. Dia akan menghancurkan Lin Feng dan membuatnya mati dengan kejam, dan bahkan mungkin memotong-motongnya. Lin Feng bisa melihat bahwa kaisar sudah gila. Matanya merah darah dan dipenuhi dengan pembunuhan. Kali ini, sepertinya itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menghadapi kaisar lain? Kata Fa Kunlun. Matanya merah, dan otot-ototnya berkedut. Ki-nya bergejolak. Dia melompat sangat tinggi dan muncul kembali di belakang Lin Feng, lalu melemparkan pukulan. Lampu merah darah menyala. Itulah perbedaan antara Dewa Agung Setengah Agung dan Dewa Agung-Agung. Meskipun Lin Feng percaya diri, masih ada banyak masalah yang tidak diantisipasi. Ledakan. Memotong. Sebuah pukulan. Darah memercik, dan Lin Feng terpesona. Dia batuk darah. Meridiannya hampir meledak. Dia menabrak gedung lain, yang runtuh. Fa Kunlun memelototinya dengan ganas. Lin Feng berdiri dan menyeka darah dari mulutnya dengan lengan bajunya. Dia tahu dia harus sangat berhati-hati. Fa Kunlun memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua dan cukup kuat. Rasanya seperti melawan Siemu lagi. Lin Feng juga menyadari bahwa dia tidak akan dapat menggunakan dunia rohnya seperti yang dia lakukan dengan Siemu kali ini. Solusi apa lagi yang dia miliki? Jika mereka terus bertabrakan seperti itu, mereka berdua akan terluka parah, atau dia bahkan mungkin mati. Tidak ada yang bisa melindungi Yan Ransue lagi, dan Fa Kunlun akan melecehkannya. Meskipun Lin Feng tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali bersama, dia tidak ingin meninggalkannya di tangan pemerkosa yang tua dan menjijikkan. Berpikir tentang itu, Lin Feng tampak lebih tegas. Mungkin itu adalah kesempatan yang tepat untuk menghancurkan kekaisaran Falan. Awalnya Lin Feng tidak ingin melakukan itu, tapi Fa Kunlun sangat kuat. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan bisa lolos hidup-hidup. Karena itu, karena dia tidak bisa membunuh Fa Kunlun, lalu mengapa tidak menghancurkan seluruh kekaisaran? Lin Feng memikirkan tentara mayat iblis. Sudah waktunya untuk memanggil mereka dan memulai perang epik lagi, seperti sebelumnya. Lin Feng menyeringai dan menutup matanya. Dia tampak seperti tidak berdaya menunggu kematian.
Fa Kunlun sangat gembira, tersenyum puas dan berkata dengan bangga, tangkap dia. Ketika Fa Kunlun meneriakkan itu, selusin dewa tingkat tinggi tingkat 3 mengelilingi Lin Feng. Fa Kunlun mendarat di tanah dan perlahan berjalan menuju Lin Feng. Tetapi pada saat itu, ada perubahan besar dalam situasi tersebut. Lin Feng tiba-tiba membuka matanya. Mereka merah darah. Dia tampak seperti iblis yang baru saja bangun. Ki-nya juga mulai bergolak. Itu bukan Ki Lin Feng lagi, itu adalah darah iblis Ki. Fa Kunlun, kamu dan kekaisaranmu akan jatuh hari ini. Hehe, kata Lin Feng, tertawa dengan gila. Fa Kunlun bisa merasakan Ki yang menakutkan, tapi sudah terlambat untuk bereaksi. Semua orang memandang Lin Feng dengan mata terbelalak. Lampu ungu muncul di mana-mana di langit, dan kemudian tiba-tiba, 108 mayat iblis muncul di langit. Mereka semua memiliki kekuatan lapisan setengah agung dewa tertinggi. Kaca, berderit. Kerumunan bisa mendengar suara daging dimakan. Darah memancar. Fa Kunlun berubah menjadi tumpukan daging dan tulang yang membusuk dalam sekejap mata. Itu menakutkan. Babak 878, Kejatuhan Fa Kunlun. Subscribe Penatua. Apakah dia sudah mati? Apakah kaisar yang luar biasa dari Kekaisaran Falan yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua mati? Apakah tubuhnya sudah membusuk? Fa Kunlun, seorang kultivator yang kuat dari lapisan Dewa Agung kedua, sudah mati. Semua orang benar-benar kaget, termasuk Fa Duo dan guru negeri. Lin Feng baru saja membunuh seorang pria yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Semua orang di kerajaan Falan panik. Kaisar telah terbunuh, sehingga Kekaisaran Falan pasti akan tenggelam dalam kekacauan. Tanpa seorang kaisar, ada dua pilihan untuk Kekaisaran Falan. Yang pertama adalah bahwa itu akan diserang oleh kelompok berpengaruh lainnya dan Kekaisaran Falan akan menghilang sebagai kelompok berpengaruh. Opsi kedua adalah menemukan kaisar baru secepat mungkin, dan kemudian meminta leluhur untuk melindungi kekaisaran. Memilih kaisar baru akan mudah, tetapi menemukan leluhur adalah cerita lain. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia sudah berhenti muncul di depan umum sejak lama, dan dia tidak terlalu peduli dengan Falan Empire lagi. Semua orang di kerajaan Falan mulai berteriak panik. Keempat pangeran, Fa Chun, Fa Xuan, Fa He, dan Fa Yin, semua bergegas. Tidak ada yang menghentikan mereka. Selain Fa Xuan, semua pangeran lainnya mengenakan jubah naga. Para tetua tercengang dan jijik, jubah naga adalah jubah kaisar. Kaisar baru saja meninggal dan para pangeran sudah bersaing memperebutkan tahta. Kerajaan Falan hancur. Guru negeri tidak geram. Dia tahu bahwa kaisar akan hidup kembali berkat permata jiwanya. Lin Feng tahu itu juga, tapi mungkin Lin Feng akan menemukan solusi untuk menemukan permata jiwa Fa Kunlun. Lin Feng tidak memperhatikan para pangeran. Dia hanya menatap guru negara dengan mengancam. Dragon Heart Hall, malam ini, untuk bernegosiasi, kata guru negara, tersenyum dengan masam dan menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Dia adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kaisar, mereka seperti saudara. Sekarang, Fa Kunlun sudah mati, dan guru negeri tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkannya. Selain itu, ia memiliki permata jiwa Fa Kunlun. Fa Kunlun telah mempercayakan hidupnya. Kedua orang itu sangat dekat. Guru negeri tidak cukup kuat untuk melindungi Fa Kunlun, jadi dia hanya bisa menggunakan keberadaan permata jiwa untuk membuat Lin Feng menjanjikan sesuatu padanya. Lin Feng tersenyum puas, melirik 108 mayat iblis dan kulit ungu mereka. Mereka tampak mengerikan. Mereka akan menghabiskan banyak waktu bersamanya. 108 dewa tertinggi setengah besar. Ketika Fa Duo melihat itu, dia hampir pingsan, tercengang. Sejak kapan tuannya memiliki 108 boneka lapisan setengah agung dewa tertinggi? Jika dia tidak salah, itu adalah pasukan mayat iblis dari zaman kuno. Mereka telah muncul 5 kali dalam sejarah dan setiap kali, mereka dengan cepat menaklukkan benua. Apakah Lin Feng ingin menaklukkan benua juga? Jika itu yang terjadi, maka Tian Daoyuan memiliki harapan lagi. Itu adalah satu langkah lagi dalam ramalan itu. Berapa lama Lin Feng menolak, meskipun aku adalah pangeran besar, aku sekarang bisa menjadi kaisar baru. Petik 2. Kamu bukan pangeran besar lagi, jadi aku, pangeran kedua, Fa He, harus menjadi kaisar baru. Para pangeran mulai berdebat bahkan ketika kerumunan itu sedih dan beberapa orang menangis. Semua orang mengangkat kepala dan memperhatikan para pangeran. Lin Feng melirik mereka juga. Selain Fa Xuan, di belakang para pangeran itu adalah dewa tertinggi tingkat tinggi dari semua tingkatan. Lin Feng tidak mengira para pangeran akan memiliki begitu banyak pelayan yang kuat, dan sekarang mereka bersiap-siap untuk menggunakannya melawannya, rupanya. Hanya Fa Xuan yang sendirian, dan dia juga tidak mengenakan jubah naga. Lin Feng ingat ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Kekaisaran Riguang. Untungnya, Lin Feng telah memotongnya, jadi sekarang Fa Xuan tidak bisa menggunakan metode semacam itu untuk menjadi kaisar. Sebelum kematiannya, kaisar berkata bahwa saudara lelaki ketiga kita akan menjadi kaisar. Bagaimana menurutmu, saudara?
Kata pangeran keempat pada saat itu, menatap Fasuan. Banyak orang terpana. Lin Feng mengangkat kepalanya, menatap Fei Yin dan tersenyum. Fei Yin pintar. Dia tahu dia tidak bisa menjadi kaisar, jadi dia menunjukkan dukungan untuk Fasuan yang, di atas itu, baru-baru ini menjadi dekat dengan Lin Feng, yang baru saja membunuh ayah mereka. Dia tidak tahu seberapa dekat Lin Feng dan Fasuan, tapi mereka bukan musuh, itu pasti. Dengan demikian, dengan mendukung pangeran ketiga, dia yakin dia tidak akan dibunuh. Dua pangeran lain tidak seberuntung itu. Dengan mencoba bersaing untuk memperebutkan tahta, mereka telah menandatangani surat kematian mereka sendiri. Fasuan memandang Fei Yin, pria yang cerdas. Meskipun Fasuan tidak menyukai Fei Yin dan bahkan menganggapnya menjijikkan, setidaknya, seseorang sudah mendukungnya. Aku juga mendukung pangeran ketiga, kata seseorang pada saat itu. Itu adalah tetua kekaisaran Falan. Tiba-tiba, banyak orang mulai berteriak. Aku juga mendukung pangeran ketiga. Aku juga mendukung pangeran ketiga. Aku juga mendukung pangeran ketiga. Kerumunan melolong dan bersorak. Semua orang tahu bahwa seluruh situasi telah disebabkan oleh Lin Feng, yang dekat dengan Fasuan. Lin Feng telah membunuh Fa Kunlun dan dia mendukung Fasuan, jadi orang-orang yang pintar mendukung Fasuan. Lin Feng tersenyum dan tetap diam. Sekarang, jika Lin Feng mengangguk, maka Fasuan akan menjadi kaisar keempat kekaisaran Falan. Fa Chun memucat dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Dia tidak bisa membiarkan Fasuan menjadi kaisar baru. Dia berharap dia punya waktu untuk meracuni kaisar dan mengubah banyak hal. Dia telah mendengarkan Lin Feng, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa Chun melirik Lin Feng. Dia tidak berniat untuk terus menyebabkan masalah karena dia tidak ingin mati. Dia harus mendukung Fasuan sekarang. Semua orang berhenti bernapas dan menatap Lin Feng, termasuk Fa Duo. Dia tahu bahwa Lin Feng adalah orang terkuat di sana, dan bahwa dia adalah pasukan dari 108 dewa tertinggi setengah. Dia bahkan telah membunuh Fa Kunlun, jadi apapun yang dia katakan, orang-orang harus mendengarkannya. Lin Feng memandang kerumunan. Orang-orang itu menatapnya dengan penuh semangat, terutama Fasuan. Tapi, apakah kamu pikir pangeran ketiga akan menjadi kaisar yang cocok? Tanya Lin Feng dengan tenang. Tentu saja, dia berani, bijaksana, dan berbeda. Dia akan menjadi kaisar yang sempurna. Petik 2. Ya, dia tidak berusaha menjadi kaisar sementara tiga pangeran lainnya berdebat. Aku setuju. Semua tua-tua mengangguk menyetujui. Fasuan akan menjadi kaisar yang sempurna. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menyeringai. Dia terkejut, dia baru saja membunuh kaisar kekaisaran Falan sehingga dia benar-benar bisa mengambil alih jika dia mau. Dia membutuhkan seorang pangeran yang akan mematuhinya. Itu risiko. Dia datang untuk menyelamatkan Yan Ransue, tetapi karena ada hal-hal lain yang bisa dia dapatkan sekarang, mengapa tidak? Kenapa berhenti? Fasuan adalah pilihan yang baik untuk menjadi kaisar baru kerajaan Falan tetapi dia terlalu rumit untuk dikendalikan. Dia juga pandai merencanakan. Di masa depan, Lin Feng akan berjuang untuk berurusan dengan seseorang seperti itu. Lin Feng tidak bisa membiarkannya menjadi kaisar. Aku pikir pangeran besar Fa Chun adalah pilihan yang baik, kata Lin Feng karena semua orang berpikir Fasuan akan menjadi kaisar baru. Kerumunan meledak dengan riuh rendah. Fa Chun tercengang dan menatap Lin Feng dengan tak percaya. Fasuan juga heran, dan dia menatap Lin Feng dengan dingin. Bab 879, Undangan Leluhur. Subscribe Penatua. Mengapa? Kenapa? Teriak Fasuan dengan marah. Otot-ototnya berkedut dan matanya menjadi merah. Ketika Lin Feng mendengar Fasuan tahu dia melakukan sesuatu yang salah. Dia telah melakukan upaya besar seperti itu, tetapi sekarang pekerjaannya ternyata sia-sia. Dia masih tidak akan menjadi kaisar kekaisaran Falan. Pangeran ketiga, itu hanya saran. Semua tetua harus memutuskan sebenarnya, kata Lin Feng, tersenyum dan melirik para tetua. Semua tetua memerah, otot-otot mereka bergerak-gerak. Mereka baru saja mengatakan Fasuan adalah pilihan yang baik dan sekarang Lin Feng mengatakan Fa Chun, mereka tidak siap. Pangeran besar seharusnya menjadi kaisar baru. Memang, kaisar mencintainya. Dia harus menjadi kaisar baru. Petik 2. Aku pikir dia pilihan yang lebih baik daripada pangeran ketiga, bagaimana menurut kamu semua? Tiba-tiba, semua tetua sekarang mendukung keputusan Lin Feng, karena mereka takut padanya. Fa Chun tercengang sekali lagi, mengapa Lin Feng memilihnya. Bagaimanapun, dia bersyukur. Lin Feng tidak membohonginya, dan benar-benar telah membantunya. Fa Duo tetap diam. Dia tahu apa yang Lin Feng coba lakukan. Dia adalah seorang guru besar dan dia bijak. Dia sempurna untuk menghidupkan kembali Tian Dao Yuan. Jika Lin Feng berhasil mengendalikan kekaisaran Falan secara tidak langsung, itu akan sangat bermanfaat bagi Tian Dao Yuan, terutama karena kekaisaran Falan berada di pusat negara keabadian. Akan sangat bagus bagi Tian Dao Yuan untuk berada di kerajaan Falan, jauh lebih baik daripada berada di kota Langxie, yang berada di belakang zaman.
Fa Duo sekarang berpikir akan segera saatnya untuk berbicara dengan tuan mereka. Berkat Lin Feng, Fa Chun hampir pasti menjadi kaisar baru, dan Fa Suan tidak memiliki dukungan lagi. Lin Feng merasa sedih untuknya. Dia telah menderita sepanjang hidupnya, tetapi Lin Feng tidak bisa merusak rencananya karena satu orang. Dia juga memiliki kehidupan yang sulit, dan dia telah melakukan upaya luar biasa untuk datang ke negara dewa. Banyak orang menderita. Lin Feng, kamu benar-benar mengesankan dan menakjubkan, ya. Kamu pikir kamu bisa melakukannya sendiri di kekaisaranku? Tanya sebuah suara tiba-tiba. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria berpakaian putih. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap pembicara. Sun Jue. Ini kamu. Lin Feng terkejut melihat Sun Jue, penjaga istana dingin. Lin Feng selalu berpikir Sun Jue cukup kuat. Sun Jue juga telah menembus lapisan dewa setengah agung sekarang. Ya, jadi, jawab Sun Jue dengan dingin. Apakah kamu ingin membunuh aku dan membalas kematian Fa Kunlun? Lin Feng menjawab dengan percaya diri. Sun Jue menyeringai mencemooh, tetapi ketika dia melihat 108 mayat iblis berkulit ungu yang semuanya memiliki kekuatan lapisan setengah besar dewa tertinggi, ekspresinya berubah. Aku tidak peduli dengan Fa Kunlun. Leluhur mencari kamu, kata Sun Jue, menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, semua tua-tua dan murid-murid mulai berbisik. Leluhur tahu apa yang sedang terjadi. Sun Jue mendengar orang-orang dan tersenyum mengejek, leluhur tidak tertarik ikut campur dalam cerita-cerita kekanak-kanakan kamu. Mengenai kematian Fa Kunlun, dia hanya sedikit sedih. Lin Feng, leluhur ingin melihatmu. Ikut denganku, kata Sun Jue. Sun Jue tampak bersih, menawan, dan kulitnya sangat putih. Lin Feng menemukannya sangat tampan. Ketika Sun Jue melihat Lin Feng menatapnya, pipinya memerah dan dia berkata, bangun. Semakin Lin Feng menatap Sun Jue, semakin dia berpikir bahwa jika Sun Jue adalah seorang wanita, dia akan sangat cantik, seperti Meng Qing. Hehe, Sun Jue, jika kamu seorang gadis, aku akan merayu kamu. Lin Feng mengakui dengan riang, berbalik dan mengikuti seorang murid. Sun Jue mengepul. Lin Feng mengikuti muridnya, dan Sun Jue mengikuti Lin Feng. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan utama menuju tempat meditasi leluhur. Lin Feng telah di istana kekaisaran berkali-kali, tapi dia belum pernah di jalan ini. Kebanyakan orang belum pernah melihat jalan ini, jadi apa yang terjadi? Biasanya, orang tidak bisa pergi ke tempat tinggal leluhur. Jika kamu pergi sendirian, jalan ini tidak akan muncul. Itu adalah dunia kecil sang leluhur, kata Sun Jue ketika dia melihat Lin Feng tampak skeptis. Lin Feng mengerti, jika dia tidak membawa orang ke dunia rohnya sendiri, tidak ada yang bisa menemukannya. Tetapi apakah leluhur memiliki dunia budi sendiri? Lin Feng belum pernah melihat leluhur kekaisaran Falan, jadi dia penasaran. Dia tidak sabar untuk bertemu dengannya. Lin Feng menduga bahwa leluhur memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, setidaknya. Dia mungkin tidak bisa membunuh leluhur, bahkan dengan pasukan mayat iblisnya. Karena itu, Lin Feng menduga bahwa lelaki tua itu tidak ingin membunuhnya, kalau tidak, dia akan melakukannya sebelum Lin Feng membunuh Fa Kunlun. Pikiran itu membuatnya lega. Mereka berjalan untuk waktu yang lama dan akhirnya tiba di tempat yang lebih khas dari dunia kecil itu. Itu adalah dunia yang tenang dan damai. Ada samudera yang indah dan tak terbatas, ombak menggulung dengan sempurna di atasnya, berakhir di pantai berpasir yang indah. Ada berbagai ikan di perairan dalam. Ada binatang iblis di jurang, banyak dari mereka dengan kekuatan lapisan setengah agung dewa. Lin Feng tercengang. Leluhur adalah orang yang kompleks untuk dipahami. Dunianya mengandung begitu banyak binatang iblis dengan kekuatan lapisan setengah agung dewa tertinggi. Dia juga telah mengangkat seorang murid yang luar biasa di Sun Jue. Lin Feng benar-benar ingin tahu sekarang. Kembalilah, kata Sun Jue kepada murid itu. Murid itu mengangguk dan segera menghilang dari dunia air tanpa batas. Ikut aku, kata Sun Jue dengan tidak sabar. Dia melanjutkan, dan Lin Feng mengikuti. Lin Feng menyeringai. Dia menyadari bahwa Sun Jue benar-benar bertindak seperti wanita juga. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia tidak memperhatikan. Dia mungkin seorang wanita yang telah berubah menjadi pria. Lin Feng tenggelam dalam pikirannya, tapi kemudian dia kembali ke akal sehatnya dan ingat dia ada di sana untuk melihat leluhur. Hei, apakah itu bagaimana kamu memperlakukan tamu kamu? Teriak Lin Feng ketika dia melihat Sun Jue hampir menghilang, dan dia harus berlari untuk menyusulnya. Ombaknya raksasa, anginnya kuat, itu adalah tempat yang indah. Bab 880, Pernikahan. Subscribe Penatua. Kamu menyeberangi pantai dan kemudian kamu akan melihat leluhur. Kamu pergi sendiri, kata Sun Jue, menunjuk ke gubuk di sisi lain pantai. Lin Feng mengangguk dan berjalan. Dia dengan cepat tiba di depan pondok, tetapi tidak segera masuk karena leluhur tidak ada di dalam. Dia di pantai. Lin Feng menatap pria tua itu. Dia mengenakan jubah hitam lengan pendek dan sedang memancing. Dia tampaknya memiliki kehidupan yang riang.
Keranjang bambu di sebelahnya masih kosong, tidak ada ikan di dalamnya. Lin Feng berdiri di belakang pria tua itu. Lin Feng tidak bisa merasakan Qi, jadi tidak mungkin untuk mengatakan apakah orang tua itu adalah seorang kultivator atau tidak. Dia tampak seperti orang tua biasa, tetapi dia adalah leluhur Kekaisaran Falan, jadi dia harus menjadi pembudidaya terkuat di Kekaisaran. Lin Feng berdiri di atas pasir dan memperhatikan pria itu, tidak mengganggunya. Dia hanya menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan pada saat itu, lelaki tua itu mengangkat tangan kirinya dan mengangkat tongkatnya, ikan ungu besar muncul. Dia mengambil ikan itu dan melemparkannya kembali ke dalam air, lalu melanjutkan memancing. Ketika Lin Feng melihat itu, dia bingung, karena keranjang bambu itu masih kosong. Lin Feng mengerti bahwa orang tua itu tidak benar-benar memancing, dia menangkap ikan dan melemparkannya kembali. Memancing adalah seni yang sangat elegan. Kamu tidak perlu terburu-buru saat memancing. Jika kamu terburu-buru, kamu menakuti ikan itu, kata pria tua itu. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Dibandingkan dengan beberapa hal lain, memancing memiliki banyak pendekatan berbeda, tetapi hasilnya sama-sama memuaskan. Jika kamu terburu-buru, kamu tidak akan mendapatkan ikan apapun. Jika itu seharusnya menjadi milik kamu, itu akan menjadi milik kamu. Jika ini bukan waktu yang tepat, maka itu bukan. Ketika kondisi sudah matang, kesuksesan secara alami tercapai. Jika seekor ikan seharusnya ditangkap, maka ia tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada yang bisa mencurinya dari kamu, gumam lelaki tua itu. Lin Feng masih mendengarkan. Meskipun orang tua itu berbicara tentang memancing, dia juga memperingatkan Lin Feng, memberitahunya untuk tidak terburu-buru. Tapi Lin Feng bingung. Mengapa orang tua itu mengatakan kepadanya untuk tidak terburu-buru? Apakah dia membandingkan Kekaisaran Falan dengan seekor ikan? Lin Feng telah membuat gunung runtuh, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Apakah itu mungkin? Apakah pria tua itu mencoba menipunya? Waktu berlalu dengan lambat, hari sudah larut malam dan gelap. Matahari mulai terbenam, lautan gelap pekat dan tampak tidak menyenangkan. Lelaki tua itu berdiri dan meletakkan tongkatnya serta memancing. Lalu dia berbalik dan menatap Lin Feng. Dia tersenyum dan berkata, Lin Feng, teman kecil, maaf, aku sedang memancing, jadi aku lupa tentang keberadaan kamu. Tidak apa-apa, Master. Selamat karena bisa menikmati gaya hidup yang bebas dan bahagia, jawab Lin Feng, tersenyum sebagai jawaban dan menggelengkan kepalanya. Pria tua itu tersenyum tipis. Dia meraih keranjang bambu dan berjalan kembali ke gubuk. Lin Feng mengikuti pria tua itu. Mereka memasuki gubuk, itu kecil, tapi cukup besar untuk diduduki 2 orang. Pria tua itu menunjuk ke kursi di mana Lin Feng bisa duduk. Lin Feng duduk tanpa ragu-ragu. Itu adalah dunia kecil tanpa banyak aturan. Jadi, kamu ingin bertemu aku, Tuan? Apa yang bisa aku bantu? Lin Feng bertanya pada lelaki tua itu. Lin Feng sudah agak lelah membuang-buang waktu, jadi dia ingin berterus terang. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia sedikit tersenyum dan tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Dia hanya menatap Lin Feng. Dia tampak tua, tetapi matanya tampak dalam dan tak terduga, seolah dia bisa melihat menembus orang. Orang muda harus berhenti terburu-buru sepanjang waktu, itu tidak sehat. Jangan terlalu sering berhubungan S3 kilodetik, itu buruk untuk ginjal. Kamu harus menjaga meridianmu tetap murni. Ketika mereka berubah, tidak mungkin untuk mengembalikan mereka ke normal, kata lelaki tua itu setelah lama. Lin Feng agak terkejut, karena itu adalah hal yang normal. Dia memiliki kehidupan yang serba cepat, membunuh Fa Kunlun, mengendalikan pasukan mayat iblis, dan menyelamatkan Yan Ransue, Del. Dia juga berhubungan S3 kilodetik dengan Liu Fei baru-baru ini, dan baru saja saat bertarung dengan Fa Kunlun, meridiannya telah terpengaruh dan ditekankan oleh cederanya. Mereka bahkan nyaris bangkrut. Lin Feng tercengang karena orang tua itu bisa melihat semua hal itu. Anak muda yang menarik, kata leluhur ketika melihat Lin Feng tampak terkejut. Pria tua itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak marah pada Lin Feng, meskipun dia telah membunuh Fa Kunlun. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan, tolong katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan tentang fakta bahwa aku membunuh Fa Kunlun. Lin Feng bertanya dengan lugas. Dia tidak ingin orang tua itu menyiksanya secara mental. Ekspresi pria tua itu tidak berubah, dia hanya tersenyum. Dia sudah mati, dia sudah mati. Kenapa aku menghukummu? Jawab lelaki tua itu, tersenyum tanpa peduli. Dia mengambil teko dan menuangkan teh ke dalam cangkir untuk Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak berminat untuk minum teh. Lin Feng khawatir, apa yang dilakukan leluhur Kekaisaran Falan saat ini. Kamu masih sangat muda dan kamu sudah menjadi dewa tertinggi setengah besar. Mirip dengan Little Lan, kata lelaki tua itu, tertawa kecil dan mengangguk setuju. Lan kecil, Lin Feng bingung. Siapakah Little Lan sekarang? Hehe, aku tahu kamu bingung. Itu tidak masalah, kamu berdua akan mengerti di masa depan. Kamu juga akan melihat bahwa murid aku tidak jahat, kata lelaki tua itu, tersenyum aneh. Lin Feng bahkan lebih bingung.
Apa yang diinginkan lelaki tua itu darinya sekarang? Lin Feng benar-benar bingung. Lin Feng, aku tidak terlibat dalam urusan kekaisaran Falan. Aku hanya tidak ingin kerajaan Falan dihapus dari peta benua. Aku ingin tempat yang disebut kerajaan Falan ada setiap saat, kata pria tua itu. Lin Feng merasa lega. Akhirnya, sesuatu yang masuk akal. Tiba-tiba dia merasa jauh lebih baik. Jika orang tua itu marah karena Fa Kunlun, Lin Feng akan berada dalam masalah. Untungnya, lelaki tua itu tidak peduli. Tuan, aku membunuh Fa Kunlun, aku tidak punya pilihan. Tapi jangan khawatir, kekaisaran Falan tidak akan runtuh. Aku juga tidak akan terlibat dalam urusan kekaisaran. Keluarga Fa dapat terus memimpin kekaisaran, kata Lin Feng kepada orang tua itu. Lelaki tua itu memotongnya dan melambaikan tangan. Hehe, nak, kamu bohong. Kamu bahkan bilang kamu ingin Fa Chun menjadi kaisar baru, aku tahu segalanya. Petik 2. Fa Xuan pemberani dan bijaksana, dia adalah kaisar yang sempurna, tetapi kamu menyarankan Fa Chun. Dan aku tahu kenapa. Tapi seperti yang kamu inginkan. Jika Fa Kunlun hilang, dia kalah. Kerajaan ada di tangan kamu dan kamu tidak melepaskan diri dari pendirian lama untuk memulai semuanya lagi, aku lega. Kamu juga sangat pintar. Kamu menggunakan boneka, kata pria tua itu, tersenyum geli. Lin Feng tersipu, merasa canggung. Dia hanya menggaruk hidungnya dan memaksakan senyum. Baiklah, kita sudah selesai membicarakan ini. Sekarang, aku ingin berbicara tentang kamu dan Little Lan, kata lelaki tua itu, tersenyum riang. Lin Feng tidak tahu siapa Little Lan itu. Tuan, apa yang harus aku lakukan dengan Little Lan? Tanya Lin Feng, tersenyum ragu. Apa yang leluhur inginkan darinya? Pernikahan, tentu saja. Lan kecil memberitahu aku bahwa dia sangat menyukaimu dan dia ingin menjadi istrimu. Jadi aku ingin tahu pria seperti apa yang disukainya. Sekarang kamu di sini, jadi aku mengerti. Dia memiliki penilaian yang baik. Kamu baik untuknya, dia baik untukmu, kata lelaki tua itu, tersenyum lebar. Lin Feng tiba-tiba tampak murung. Apa yang sedang terjadi? Tuan, aku benar-benar tersesat. Siapakah Little Lan? Petik 2. Ini aku. Saat Lin Feng berkeringat, pria tua itu tidak punya waktu untuk menjawab. Lin Feng mendengar suara di belakangnya. Itu terdengar seperti wanita yang sombong. Lin Feng berbalik dan terkejut. Dia bahkan mulai gemetaran dari kepala ke kaki. Kamu. Babak 881, Long Lan Er. Subscribe Penatua. Lin Feng menatap wanita itu. Dia tampak ketakutan dan tubuhnya mati rasa. Dia tampak dingin, matanya seperti orang-orang Phoenix, dan dia mengenakan gaun yang terbuat dari bulu. Dia tampak imut, tapi kinya sedingin batu giok. Dia memiliki P4Y4 raputi besar yang tampak lembut, dan kalung yang tergantung di belahan dadanya. Kakinya putih halus. Mereka membuatnya tampak seperti bunga di batang yang elegan. Lin Feng terkejut bahwa wanita itu adalah Sun Jue, dan dia tampak lebih luar biasa dan berbakat sebagai seorang wanita, anggun, elegan, dan menawan. Lin Feng sudah menebak dengan benar. Sun Jue adalah seorang wanita. Itu menjelaskan mengapa dia bisa bekerja di istana yang dingin, karena biasanya pria tidak diizinkan masuk. Semua penjaga adalah wanita yang berpakaian seperti pria. Kamu Little Lan? Tanya Lin Feng. Long Lan Er, aku adalah keturunan Sekte Naga, kata Sun Jue, atau lebih tepatnya, Long Lan Er. Dia terdengar menyendiri, tapi lebih baik daripada sebelumnya, ketika dia terlihat seperti pria. Suaranya benar-benar enak didengar. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut, Long Lan Er adalah keturunan Sekte Naga. Apa itu Sekte Naga? Sekte Naga kuno, koreksi Long Lan Er dengan sabar. Tetapi Lin Feng melihat sedikit perubahan ekspresi, dan mengerti bahwa dia tidak mau membicarakannya. Rasa ingin tahunya terangsang. Dia hampir lupa tentang pernikahan yang baru saja disebutkan lelaki tua itu. Sekte Naga kuno ada di Kekaisaran Falan. Tanya Lin Feng bersikeras. Dia tidak peduli bahwa Long Lan Er tidak merasa ingin membicarakannya. Long Lan Er tampak murung. Matanya yang indah tiba-tiba dipenuhi amarah, tetapi dia menarik napas panjang dan mengangguk. Ya, selama aku masih hidup, Sekte Naga kuno masih hidup. Petik 2. Maksudmu, Lin Feng tidak menyelesaikan pertanyaannya. Sudah cukup jelas. Long Lan Er adalah keturunan terakhir dari Sekte Naga kuno, tetapi bagaimana mungkin keturunan terakhir dari Sekte Naga berada di Kekaisaran Falan, dan bagaimana ia bisa menjadi salah satu murid mereka? Lin Feng, Little Lan mengatakan dia ingin menikah denganmu. Dia telah melihat banyak jenius muda, tetapi dia hanya ingin menikah denganmu. Aku harap kamu bisa menikahinya, membawanya bersamamu, dan kemudian membantunya menghidupkan kembali klan naga, kata lelaki tua itu. Lin Feng merasakan belas kasihan untuknya, tapi harusnya ada manfaatnya, atau haruskah kecantikan Long Lan Er mencukupi untuk menarikku? Jika dan ketika dia mendapatkan aku, peluangnya untuk membuat Sekte Naga kuno hidup kembali akan sangat tinggi. Jawab Lin Feng, tersenyum dingin. Dia tidak terkesan oleh pria tua itu. Dia tidak berpura-pura menjadi orang bodoh yang hanya tertarik oleh ketampanan seorang wanita.
Ekspresi pria tua itu dan Long Lan Er tiba-tiba berubah. Mereka tidak mengira Lin Feng akan begitu mudah. Long Lan Er menggigit bibirnya dan memerah. Dia cantik dan dia tahu itu, jadi dia pikir Lin Feng secara otomatis setuju untuk menikahinya, tapi dia tidak tahu pria seperti apa dia. Dia tidak seperti itu. Lan kecil, dia tidak ingin membantumu menghidupkan kembali sekte naga kuno, desa lelaki tua itu. Dia tidak bisa memaksa Lin Feng menikahinya, dan dia juga tidak bisa membuat Little Lan berubah pikiran. Ketika Long Lan Er mendengar pria tua itu, dia menatapnya dan berusaha untuk tidak menangis. Dia benar-benar ingin menghidupkan sekte naga kuno, dia telah berusaha mencari solusi selama ribuan tahun. Ayahnya sudah lama meninggal, dia bingung, sedih, dan putus asa. Kemudian dia bertemu dengan leluhur, dan dia menjadi gurunya. Dia akhirnya memiliki harapan lagi, tetapi dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia membutuhkan bantuan pria kuat untuk menghidupkan kembali sektenya. Tetapi cara berpikirnya terlalu sederhana. Lin Feng memandang Long Lan Er, dia benar-benar cantik, dan dia terlihat sangat seksi juga, tapi Lin Feng tidak lagi muda, dan dia bukan Fa Kunlun. Meng Qing, Tang Yuyu, Huang Nu, mereka semua lebih cantik daripada Long Lan Er. Lin Feng digunakan untuk wanita cantik. Oleh karena itu, cara berpikir Long Lan Er terlalu sederhana, tetapi itu adalah hal kecil. Long Lan Er telah mempermalukan dirinya sendiri. Jika Lin Feng setuju, dia akan menyesalinya dan merasa bersalah. Selain itu, Lin Feng tidak menyukainya atau apapun, mereka tidak sedang jatuh cinta atau sesuatu. Tuan, karena kita sudah selesai berbicara tentang Kekaisaran Falan, aku harus pergi. Long Lan Er bisa memimpin. Terima kasih banyak, kata Lin Feng kepada lelaki tua itu. Dia benar-benar tidak merasa ingin tinggal di sana. Orang tua itu melihat bahwa Lin Feng ditentukan, jadi dia mengangguk tanpa daya. Lin Feng bukan Fa Kunlun. Lan kecil, lihat dia pergi, desa lelaki tua itu, menutup matanya. Long Lan Er menatap Lin Feng dengan marah untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat yang sama, dia lebih mengaguminya. Dia bukan pelayan dari emosinya sendiri dan keinginan jantan. Itu sebabnya dia begitu kuat. Dia benar-benar kecewa. Pergi, aku akan menemuimu, kata Long Lan Er, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia berjalan pergi dan Lin Feng mengikuti. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikutinya kembali ke istana Kekaisaran Falan. Long Lan Er memiliki banyak tanggung jawab sebagai keturunan terakhir dari Sekte Naga. Ketika dia memikirkannya, dia tahu dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak menyesalinya, dia tahu itu metode yang tepat, apapun yang terjadi. Lin Feng, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung kamu, Long Lan Er meminta maaf dengan rasa bersalah. Lin Feng menatapnya dan menemukan simpati untuknya lagi. Dia tampak sangat lemah, tetapi dia adalah dewa setengah agung, dan bertanggung jawab atas masa depan sekte itu. Long Lan Er, kamu harus meninggalkan kerajaan Falan, jika kamu ingin menghidupkan kembali sekte naga kuno, kamu perlu melakukannya dengan naga lain. Aku tahu naga memiliki banyak aturan. Mereka ketat, tetapi saat ini, sekte naga kuno hampir mati, kamu yang terakhir. Aku tahu Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure. Jika kamu tidak keberatan mendengar mereka mengkritik manusia sepanjang waktu, aku dapat memperkenalkan kamu kepada mereka. Mungkin mereka bisa membantu kamu, desah Lin Feng. Dia merasa sedih untuknya, jadi dia bersedia membantu sedikit. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Feng mengatakan itu, Long Lan Er tampak tersentuh dan bergerak. Matanya berbinar bahagia. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure. Luar biasa, jika dia bisa bertemu mereka, Sekte Naga Kuno akan benar-benar memiliki peluang besar untuk kembali. Dia memiliki keterampilan rahasia dari Sekte Naga Kuno, itu akan memungkinkan mereka untuk bangkit dan menjadi kuat dengan cepat. Terima kasih, Lin Feng, kata Long Lan Er jujur. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, lebih baik membantunya daripada menikahinya. Baiklah, tunggu pesan aku dan ketika aku selesai, aku akan membawa kamu ke mereka, kata Lin Feng serius. Itu juga saatnya untuk pergi dan melihat seperti apa di Sun City, di mana klan iblis kuno. Jika Lin Feng tidak salah, Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure seharusnya bersama Jing Wuhen di negara Z. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Dengan Long Lan Er, mungkin mereka bisa membawa Sekte Naga Kuno kembali. Lin Feng tidak mengira Sekte Naga Kuno akan menjadi salah satu sekte terlemah. Tidak semua sekte dan klan kuno yang kuat, dan Long Lan Er hanya dewa agung setengah besar. 882, subscribe Penatua. Terima kasih, Lin Feng, Long Lan Er tersipu. Pipinya memerah seolah dia mabuk. Lin Feng menatapnya dan perlahan-lahan dihidupkan. Pokoknya, hehe, Lin Feng tertawa lembut. Mereka berdua setuju bahwa setelah Lin Feng selesai dengan apa yang harus dia lakukan di Kekaisaran Falan, dia akan membawa Long Lan Er ke negara Z untuk melihat naga hitam dan biru. Lin Feng dan Long Lan Er mengucapkan selamat tinggal. Lin Feng langsung ke surga dan kuil bumi.
Mereka akan merayakan transisi kekaisaran baru di sana, di mana Fa Chun akan menerima mahkotanya. Fa Chun tersenyum dan menatap kerumunan, dan sudah mengenakan jubah naga. Mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Dari seorang pangeran biasa hingga kaisar sendiri. Itu bukan jalan yang mudah, dia telah kehilangan gelarnya. Tetapi karena Lin Feng hanya mengatakan satu hal, dia telah menjadi kaisar. Hidup yang luar biasa. Fa Chun juga mengerti mengapa Lin Feng memilihnya daripada Fa Xuan. Dia tahu bahwa dia akan menjadi boneka. Namun, dia tidak peduli, selama dia bisa menjadi kaisar, dia tidak keberatan menjadi boneka. Selain itu, Lin Feng tidak akan menghabiskan seluruh waktunya di Kekaisaran Falan. Ketika Lin Feng pergi, maka dia akan menjadi satu-satunya penguasa di Kekaisaran Falan. Dia hanya akan terus mematuhi Lin Feng ketika dia ada di sana sebagai tanda penghormatan. Fa Chun tidak bodoh. Terkadang, seseorang harus ulet. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Feng dengan sempurna. Ketika Lin Feng tiba di surga dan kuil bumi, Fa Chun sudah mengenakan jubah naga, dan semua penatua dan murid yang luar biasa dari Kekaisaran berlutut. Bahkan Fa Duo dan guru negara berlutut, yang berarti mereka mengakui kesetiaan kepada Fa Chun. Kaisar baru dapat memilih 2 asisten, yang juga akan menjadi pangeran kehormatan, dan 1 guru negara. Kaisar, apakah kamu sudah punya ide? Tanya guru negara sambil tersenyum. Adalah tugasnya untuk menanyakan pertanyaan baru kepada kaisar baru. Ketika Fa Chun mendengar guru negara, dia ingin berbicara, tetapi dia berhenti bahkan sebelum memulai karena dia memperhatikan Lin Feng. Pada saat itu, semua orang melihat Lin Feng dan minggir untuk membiarkannya lewat. Lin Feng berjalan melewati kerumunan menuju Fa Chun dan mengangguk padanya. Fa Chun menarik napas panjang. Anggukan Lin Feng berarti dia tidak akan terlibat. Meskipun Lin Feng telah memilihnya, itu tidak berarti dia bisa memilih siapapun yang dia inginkan. Lin Feng harus puas dengan orang-orang yang akan dia pilih juga. Fa Chun mengambil keputusan setelah beberapa menit. Asisten pertama dan pangeran kehormatan, Penatua Fa Duo. Adakah yang keberatan? Tanya Fa Chun, melirik Lin Feng. Lin Feng tampak acuh tak acuh, jadi Fa Chun lega. Yang lain tidak keberatan. Meskipun Fa Duo bukan seorang pangeran, itu normal baginya untuk menjadi pangeran kehormatan dan asisten kekaisaran. Yang kedua, semua orang menatapnya. Pangeran mana yang akan dipilih? Aku memilih pangeran kedua Fa He. Dia adalah putra kedua keluarga. Dia dapat membantu aku mencapai hal-hal besar. Apa yang dipikirkan semua orang? Tanya Fa Chun, melirik Lin Feng. Lin Feng tidak bereaksi, tapi dia agak terkejut. Itu berarti bahwa masa depan pangeran ketiga Fa Xuan dan pangeran keempat Fa Yin berakhir. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar atau memiliki posisi tinggi di kekaisaran lagi. Guru negara, Tuan Lin Feng. Apa yang dipikirkan semua orang? Tanya Fa Chun, melirik Lin Feng lagi. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia masih terlihat tenang, tapi dia puas posisi guru negara bahkan lebih tinggi daripada pangeran di kekaisaran. Guru-guru negara dekat dengan para asisten. Lin Feng sekarang adalah guru negara dari Kekaisaran Falan, yang akan sangat bermanfaat bagi kekaisaran. Tidak ada yang berani mengatakan apapun ketika Fa Chun mengumumkannya. Lin Feng telah membunuh kaisar sebelumnya, setelah semua. Keputusan Fa Chun rasional dan logis. Penatua Fa Duo sekarang adalah pangeran kehormatan, Fa dia akan bisa maju dalam kehidupan. Dia merasa lega. Semua orang tahu bahwa Lin Feng telah memilihnya di belakang layar, karena Fa Chun tidak bisa membuat keputusan penting seperti itu. Lin Feng telah memilih Fa He karena dia suka berkomplot melawan orang-orang dan takut mati. Kalau tidak, dia akan menyerang mereka dari depan, bukan dari belakang. Lin Feng telah menyelamatkan hidupnya, jadi Fa dia sangat berterima kasih. Fa Xuan dapat terus tinggal di daerah perbatasan. Mengenai Fa Yin, kamu yang memutuskan, kata Lin Feng kepada Fa Chun secara telepati. Lin Feng menyaksikan guru negara meninggalkan kuil surga dan bumi. Lin Feng mengikutinya ke Dragon Heart Hall. Dragon Heart Hall adalah tempat dengan buku-buku, di mana orang bisa beristirahat. Itu adalah aula yang tenang dan sunyi. Lin Feng dan guru negara akan bernegosiasi tentang permata jiwa. Tuan, aku membunuh Fa Kunlun dan aku tidak bermaksud membiarkannya kembali. Aku tahu segalanya tentang permata jiwa, jadi tidak perlu mencoba dan menipu aku, kata Lin Feng. Dengan kata lain, berbicara tidak berguna, guru negara tidak punya pilihan selain menyerahkan permata jiwa. Ketika guru negara mendengar Lin Feng, dia mengerti Lin Feng tidak bermaksud membiarkan Fa Kunlun kembali, jadi dia harus memberinya permata jiwa. Aku punya permata jiwa, aku akan memberikannya kepada kamu, tapi tolong janjikan sesuatu kepada aku, kata guru negara itu dengan sedih. Fa Kunlun dan dia sudah lama berteman. Dia merasa sangat sedih. Tanyakan padaku, dan aku akan memberitahumu apakah aku bisa setuju atau tidak, Lin Feng mengangguk. Tolong, jangan hancurkan permata jiwa. Aku dapat memberitahu kamu di mana dan kapan dia akan bangkit, dan pada saat itu, pergi dan melumpuhkan kultivasinya, tetapi tolong jangan membunuhnya, pinta guru negara, menatap Lin Feng.
Ketika Lin Feng mendengar itu, dia harus tertawa, dan menatap guru negara dengan mengejek. Apakah itu mungkin? Guru negara bagian tampak hancur. Dia tahu Lin Feng tidak akan setuju, tapi setidaknya dia sudah mencoba. Lin Feng, aku mohon, tolong berbelas kasih, kata guru negara, berlutut. Lin Feng buru-buru menyeretnya kembali. Lin Feng tidak merasa ingin bernegosiasi tentang ini. Dia sudah memiliki terlalu banyak masalah dengan musuh seperti Disu, dan sekarang Xiemu. Lin Feng tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Jika dia membiarkan Fa Kunlun hidup kembali, Fa Kunlun akan bisa merencanakan melawannya, bahkan jika budidayanya lumpuh. Lin Feng tidak bisa setuju, tidak peduli berapa kali guru negara membungkuk dan berlutut. Tuan, aku tahu di mana permata jiwa itu, bahkan jika kamu tidak memberikannya kepada aku, jadi tidak ada syarat untuk dibicarakan, kata Lin Feng tegas. Kamu benar-benar tidak akan setuju. Sayangnya tidak, lupakan saja. Baiklah, desah. Kunlun, aku melakukan yang terbaik untukmu. Kamu bernafsu terhadap wanita yang salah dan menandatangani surat kematian kamu sendiri karena itu. Kata guru negara, menggelengkan kepalanya. Dia hancur dan kecewa. Temannya sudah mati, dan dia tidak bisa melindungi permata jiwanya. Guru negara berdiri dan mengambil sebuah kotak dari rak buku. Ada permata jiwa berwarna merah darah di dalamnya, permata jiwa Fa Kunlun. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya dan permata jiwa pindah ke dalamnya. Ketika dia meraihnya, dia bisa merasakan bahwa Fa Kunlun sedang mengaum dengan marah. Fa Kunlun, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah melemparkan pandangan serakah pada Yan Ransue. Meskipun dia bukan wanita aku, kami bersama untuk sementara waktu, dan aku tidak bisa membiarkan siapapun mencemari dia. Karena itu, aku tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Ingat bahwa... Uap. Lin Feng menghancurkan permata jiwa di lantai. Jiwa yang ganas dan ganas muncul di udara dan berpencar. Lin Feng, aku membencimu. Hahaha. Jiwa Fa Kunlun berteriak saat dia memudar. Bau di ruangan itu mengerikan, seperti pembusukan. Seorang kaisar dari lapisan Dewa Agung kedua telah jatuh sepenuhnya. Dia tidak akan pernah bisa kembali. Lin Feng menyeringai. Dia telah menyingkirkan sumber masalah lain. Babak 883, Racun. Subscribe Penatua. Lin Feng menyaksikan lampu merah darah membubarkan. Suara Fa Kunlun juga menghilang. Guru negara menghela nafas tanpa daya. Lin Feng tahu bagaimana perasaan guru negara. Sebagai teman, dia tidak akan pernah bisa membalas kematian Fa Kunlun, dan dia gagal untuk kompromi. Lin Feng menatap guru negara. Dia puas. Guru negara bagian belum mencoba sesuatu yang cerdik. Lin Feng berjalan keluar dari istana dan menuju ke kamar tempat Fa Suan berada. Lin Feng yakin bahwa Fa Suan masih geram karena dia belum menjadi kaisar baru. Dia awalnya yakin akan menjadi kaisar baru, jadi dia tidak siap. Semuanya karena Lin Feng, yang mengendalikan seluruh situasi. Lin Feng juga mengerti bahwa dia harus melakukan sesuatu. Fa Suan tidak akan bisa menjadi sangat kuat dan kuat sebagai kaisar kekaisaran, tetapi ia mungkin mulai membenci Lin Feng lebih dari apapun, dalam hal ini ia hanya akan menjadi bisu kedua. Ketika Lin Feng tiba di istana Fa Suan, di luar sudah cerah. Matahari terbit di timur dan menyinari awan. Langit tampak seperti terbakar. Fa Chun masih di istana pangeran besar. Karena Fa Chun telah menjadi kaisar, dia tidak melakukan apapun terhadap Fa Suan, karena dia tahu bahwa Lin Feng telah mendukungnya. Jika dia melakukan sesuatu terhadap Fa Suan, maka Lin Feng pasti tidak akan bahagia. Lin Feng tiba di depan istana pangeran besar, dan tidak ada yang mencegahnya masuk. Lin Feng memasuki halaman di antara dua bangunan. Fa Suan secara mengejutkan mengisi dirinya sendiri dan mabuk di pagi hari. Ada 2 botol anggur di atas meja dan banyak makanan, tetapi dia sendirian. Lin Feng mengerutkan kening, tapi kemudian dia menebak bahwa Fa Suan mungkin menduga dia akan datang dan melihatnya, jadi dia sudah menyiapkan anggur dan makanan. Lin Feng berjalan ke arahnya. Fa Suan dengan tenang berdiri. Dia tidak berteriak dengan marah atau apapun. Dia hanya menatap Lin Feng dengan hormat. Saudara Lin Feng, aku senang kamu datang. Ini membuktikan bahwa kamu tidak marah pada aku, kata Fa Suan tersenyum netral. Ketika Lin Feng melihat reaksi Fa Suan, dia tahu dia telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih Fa Chun sebagai kaisar baru. Fa Suan adalah aktor yang sangat baik, dan sangat pandai dalam merencanakan juga. Keempat putra Fa Kunlun tidak mudah dipahami dan tidak ada dari mereka yang baik. Fa Chun agresif dan suka menggertak orang. Fa Dia suka merencanakan dan menyerang orang secara mengejutkan, meskipun orang berpikir dia adalah pangeran yang baik dan sempurna. Karena Fa Suan dulu tinggal jauh, banyak orang berpikir dia setia dan setia, tetapi Lin Feng menyadari dia salah. Fa Suan adalah serigala yang haus darah. Ketika dia menemukan mangsa, dia tidak melepaskannya. Fa Yin mungkin yang paling kejam dari 4, tapi mungkin Lin Feng tidak menyukainya sama sekali karena kesan pertamanya. Selain itu, Lin Feng telah mendengar bahwa Fa Yin adalah homoseksual, dan Lin Feng menemukan itu benar-benar menjijikkan.
Duduk. Duduklah, kata Lin Feng dengan tenang, yang berarti dia tidak menganggap Fasuan tuan rumah di sana. Fasuan terus tersenyum. Aku katakan, aku akan mengundang kamu untuk minum di beberapa titik, jadi sekarang adalah kesempatan. Fasuan tersenyum lebar, dan kemudian dia mengangkat botol anggur dan menuangkan anggur dalam gelas untuk Lin Feng, kemudian beberapa untuk dirinya sendiri. Saudaraku, terima kasih telah mendukungku selama ini. Meskipun kamu tidak memilih aku sebagai kaisar baru, kamu menyelamatkan aku dari kekaisaran Riguang dan terima kasih kepada kamu, aku tidak akan pernah menjadi boneka mereka, bakar Fasuan, lalu ia menenggak gelasnya. Lin Feng melirik toples dan kemudian gelasnya. Dia tidak segera minum, karena dia curiga ada racun di dalamnya. Lin Feng mencium gelas, baunya seperti anggur. Lin Feng menggunakan kesadaran salehnya untuk memeriksa anggur, dan tidak melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Ketika Fasuan melihat Lin Feng ragu-ragu, dia hanya tersenyum, dan Lin Feng akhirnya meminumnya. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan meracuni kamu. Kamu satu-satunya orang yang mengenal aku, kata Fasuan tersenyum lebar. Kemudian dia menuangkan lebih banyak anggur ke gelas Lin Feng dan gelasnya sendiri. Saudaraku, untuk masa depanmu, aku juga berharap aku akan baik-baik saja. Aku juga berharap kita akan selalu menjadi teman. Aku tahu mengapa kamu tidak memilih aku, karena aku terlalu banyak merencanakan dan kamu merasa terlalu sulit untuk bernegosiasi dengan aku. Setelah kamu membunuh ayahku, kamu mulai berpikir bahwa kekaisaran bisa berguna bagimu, jadi kamu membutuhkan seekor anjing untuk mendengarkan perintahmu. Apakah aku benar atau tidak? Kata Fasuan dengan muram. Ketika Lin Feng melihat ekspresi Fasuan, dia mengerti Fasuan yang menyesali hal-hal, atau mungkin dia hanya berusaha menjadi pintar. Mungkin dia hanya menyesal karena plotnya gagal. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Fasuan. Orang-orang seperti itu terlalu misterius dan tak terduga, dan untungnya, dia tidak memilih Fasuan sebagai kaisar baru. Dia tidak akan pernah bisa menggunakan pangeran ini. Dia telah mencoba menggunakan Fasuan karena Yan Ransue, tetapi Lin Feng juga tahu kapan harus meninggalkan potongan-potongan dalam permainan catur ketika dia selesai dengan mereka. Dia bukan remaja lagi, dan dia mengerti banyak hal dalam hidup. Tidak peduli seberapa kuat atau tinggi status seseorang, ketika orang hidup bersama, selalu ada masalah. Itu normal. Hanya jika semua orang terbunuh dan hanya satu orang yang tersisa di alam semesta, kedamaian akan tercapai. Dengan satu orang di dunia, tidak mungkin ada terlalu banyak masalah. Bagus, kamu mengerti. Bagus kamu tidak membenciku. Jika kamu bodoh seperti Fachun, situasinya akan berbeda, jawab Lin Feng, mendesah tak berdaya. Dia menaruh simpati pada Fasuan. Jika Fasuan bukan pangeran ketiga, mereka mungkin telah menjadi teman. Tentu saja, seorang teman dan teman adalah dua hal yang berbeda. Seseorang seperti Fasuan tidak bisa menjadi teman sejati. Orang-orang yang bisa menjadi teman Lin Feng luar biasa, seperti Yan Di, Song Zuang dari benua timur para dewa, dan Jing Wuhen. Yan Di seperti kakak laki-laki. Darah kaisar yang saleh seperti seorang guru. Untuk membantunya mendapatkan kekuatan kekacauan utama dan menerobos ke lapisan dewa setengah tertinggi, dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Berpikir tentang itu, Lin Feng merasa agak sedih. Dia tidak sabar untuk mencapai puncak untuk membawa teman-temannya kembali suatu hari nanti. Saudaraku, tidak apa-apa, bersorak, kata Fasuan, mengangkat gelasnya dan kemudian menenggaknya. Lin Feng menurunkan gelasnya tanpa ragu-ragu. 1 jam kemudian, Lin Feng dan Fasuan sudah minum 9 botol. Mereka berdua mabuk berat. Fasuan, kamu harus meninggalkan kekaisaran Falan dengan pelayan kamu. Kamu mungkin memiliki peluang luar biasa di tempat lain, kata Lin Feng. Lalu dia berdiri dan menatap langit. Itu sudah terang, dia harus pergi. Tetapi ketika dia berdiri dan mengangkat kakinya, dia tiba-tiba mulai merasa sangat pusing dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia menatap Fasuan dengan marah. Fasuan balas menatapnya dengan cara yang sama. Kamu, Lin Feng menunjuk ke Fasuan dan berteriak dengan marah, tapi dia hanya bisa meneriakkan satu kata. Dia jatuh kembali ke kursinya tanpa sadar. Hehehe, Lin Feng, kadang-kadang, berani itu berguna. Kamu seharusnya tidak mempercayai aku. Hehe, tidak ada racun dalam anggur, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa diracuni. Ada racun di gelas yang kuberikan padamu. Ngomong-ngomong, racun yang aku gunakan adalah racun yang kamu ingin Fachun gunakan untuk melawan ayah kami. Haha. Ayah aku adalah seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kedua dan tidak memperhatikan apapun. Aku menggunakan sejumlah kecil racun untuk melawannya setiap hari. Itu sebabnya kamu berhasil membunuhnya, jika tidak, kamu pikir kamu, Dewa Agung setengah kecil mungil, bisa membunuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi aku tidak tahu bahwa racun itu sangat kuat. Sekarang aku tahu, kata Fasuan dengan galak. Dia telah meracuni Lin Feng, jadi sekarang tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapnya di Kekaisaran Falan. Rasanya luar biasa. Hehe. Ketika aku adalah kaisar Kekaisaran Falan, aku akan menyerahkan kamu ke Kekaisaran Riguang. Aku pernah mendengar mereka tertarik pada tubuh kamu.
Sebelumnya, mereka khawatir karena kamu sangat kuat, tetapi sekarang. Haha. Bab 884, Hindari Masalah Masa Depan. Subscribe Penatua. Fa Suan bersukacita. Dia memiliki senyum ganas yang besar. Terakhir kali dia mencoba merencanakan melawan Lin Feng dia gagal. Lin Feng telah memanggil lebih dari 100 boneka dengan kekuatan lapisan Half-Grid Supreme God, jadi tidak mungkin untuk melakukan apapun. Tetapi sekarang, dia akhirnya berhasil. Petaknya akhirnya berhasil. Lin Feng diracun dan karena racun itu, kekuatan Lin Feng akan berkurang juga. Dia akan menyerahkan Lin Feng ke Kekaisaran Riguang, dan itu akan menjadi awal baru dalam hidup bagi Fa Suan. Hehe, Lin Feng. Oh Lin Feng. Terkadang, lebih baik bersikap diam-diam dan kecil. Ketika kamu bangkit terlalu cepat, yang kamu lakukan hanyalah membawa kehancuran kamu sendiri, kata Fa Suan sambil tersenyum mengejek ketika dia melihat Lin Feng yang koma. Sekarang, Kekaisaran Falan adalah milikku. Haha, kata Fa Suan. Dia telah merencanakan untuk sementara waktu sekarang, selangkah demi selangkah dengan sangat hati-hati, sejak Lin Feng mengetahui bahwa dia bekerja sama dengan Kekaisaran Riguang. Fa Chun, kamu benar-benar berpikir kamu telah menang. Hehe, benar-benar lelucon. Aku adalah pemenang utama. Haha, kata Fa Suan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa secara manual. Matanya menjadi merah. Dia tampak seperti iblis yang menakutkan. Aku tidak tahu apakah Fa Chun akan menang atau tidak, tetapi yang aku tahu adalah kamu, Fa Suan, tidak akan berhasil. Segalanya menjadi sangat sunyi. Fa Suan masih pamer dan tertawa dengan panik. Sedetik kemudian, suara sedingin es membuatnya pucat dan terguncang. Dia berbalik dan menatap Lin Feng, yang berdiri dan tersenyum. Fa Suan tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Feng bisa terjaga setelah diracuni. Kamu, bagaimana itu mungkin? Fa Kunlun mundur beberapa langkah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Feng terbangun. Kenapa dia baik-baik saja? Itu adalah salah satu racun paling berbahaya di dunia. Bahkan Fa Kunlun, yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, sakit karena dosis harian yang kecil. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Pada awalnya, Lin Feng benar-benar ingin membantu Fa Suan, jiwa yang hancur ini, yang telah menjalani kehidupan yang sangat sulit, dan terutama masa kanak-kanak. Sayangnya, Fa Suan tidak mengerti apa-apa dan ceroboh. Lebih buruk lagi, dia ingin menyakiti Lin Feng, yang terus berusaha membantunya. Awalnya aku ingin memberi kamu kesempatan, tetapi sekarang aku tidak ingin lagi. Kematianmu akan melegakan semua orang, kata Lin Feng suram. Dia tidak terdengar baik dan acuh tak acuh seperti sebelumnya, dia terdengar tegas dan geram. Fa Suan telah mencoba merencanakan melawannya sepanjang waktu. Dia jahat, jika Lin Feng tidak menggunakan racun itu sebelumnya, mungkin dia benar-benar akan mati. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan sekarang, untuk membunuh Fa Suan. Fa Suan tahu dia sudah ditakdirkan untuk mati. Lin Feng tidak mati. Fa Suan telah gagal pada saat yang paling penting. Sungguh kekalahan telak. Hehe, Lin Feng, kamu menang. Hehe, kata Fa Suan tersenyum putus asa. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng dengan putus asa. Dia ingin mencoba dan menyerangnya secara mengejutkan untuk terakhir kalinya. Bahkan dalam saat keputusasaan seperti itu, dia masih berpikir dia punya kesempatan. Dia masih ingin menjadi kaisar Kekaisaran Falan. Mengapa tidak mencoba yang terakhir kali? Sayangnya baginya, dia tidak bisa mengancam Lin Feng sama sekali. Bagi Lin Feng, seseorang seperti Fa Suan seperti semut. Lin Feng mengangkat kakinya dan menendang Fa Suan. Fa Suan menabrak sebuah istana, yang langsung meledak dan runtuh. Boom, boom, Fa Suan jatuh ke tanah. Beberapa batu besar dari bangunan menimpa dirinya. Dia tampak sedih dan batuk darah. Lin Feng perlahan berjalan menuju Fa Suan. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk bertahan hidup atau melakukan serangan balik. Dia menendang dadanya dengan keras dan menekan dadanya dengan kekuatan yang mematikan. Tulang rusuk Fa Suan bergerak dan perlahan menembus hatinya. Kemudian Lin Feng menginjak hati Fa Suan. Darah hangat dan gelap memercik. Wajah Fa Suan berubah menjadi biru, dan dia tidak bisa bicara lagi. Lin Feng kemudian akhirnya mengangkat kakinya dan menghancurkan jiwa Fa Suan untuk menghindari masalah di masa depan. Mayat Fa Suan basah oleh darah hangat dan bau. Dia belum mati konten. Lin Feng tidak melihat mayat Fa Suan lagi setelah itu, hanya meninggalkan istana pangeran besar. 1 jam kemudian, berita bahwa pangeran ketiga Fa Suan telah terbunuh dengan darah menyebar di sekitar. Tulang rusuknya hancur dan hatinya bersama mereka. Mayatnya tampak jahat. Tidak ada yang berani mempertanyakan atau menyelidiki masalah itu karena setengah jam sebelumnya, Kaisar telah memberitahu semua orang untuk melupakannya. Di surga dan kuil bumi, Fa Chun memandang Lin Feng dengan hormat dan berdiri di depannya. Alasan mengapa dia adalah kaisar baru adalah Lin Feng. Dia juga hidup karena Lin Feng tidak membunuhnya. Dia tidak keberatan melakukan sesuatu untuk Lin Feng. Lin Feng telah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia adalah kaisar baru. Aku sudah membantu kamu menyingkirkan Fa Suan. Sekarang, kamu harus memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dengan Fa Yin.
Kamu memilih Fahe sebagai asisten dan aku pikir itu masalah. Kamu harus menyelesaikan masalah itu. Satu-satunya orang yang harus kamu pertahankan adalah tetua Fasuan. Hormati dan hargai dia, kata Lin Feng pada Fa Chun. Fa Chun sangat patuh. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Feng padanya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Mungkin situasinya akan sama sepanjang hidupnya, dia tidak tahu. Satu-satunya solusi adalah jika suatu hari semua tua-tua dari kerajaan Falan menerobos ke lapisan setengah besar dewa tertinggi, atau jika dia melampaui Lin Feng sejauh ini, tetapi kedua opsi itu tampak tidak realistis. Kekaisaran Falan ada di tangan Lin Feng, dan tangannya adalah Fa Chun. Lin Feng bahkan bisa menjadi kaisar kekaisaran Falan jika dia mau, tapi dia tidak ingin orang-orang kekaisaran membantunya, jadi lebih baik menggunakan boneka. Lin Feng sekarang dilakukan di kekaisaran Falan. Dia tidak berniat ikut campur dalam urusan kekaisaran terlalu sering, apalagi sekarang karena Fa Duo ada di sini, itu sudah lebih dari cukup. Lin Feng meninggalkan kuil langit dan bumi. Seorang wanita muncul di depannya, mengambang di atas tanah. Dia mengenakan rok biru dan memiliki kaki putih yang panjang dan indah. Long Lan Er, Lin Feng menatapnya dengan ragu. Dia ingin melihatnya lagi. Long Lan Er tidak terlihat malu lagi. Dia hanya tersenyum ramah. Lin Feng tidak memperhatikan bahwa dia memiliki dua tanduk naga yang tidak jelas, keduanya berwarna merah. Dia terlihat sangat imut, tetapi jika seseorang tidak melihat dengan tepat, mereka terlihat seperti jepit rambut. Lin Feng memiliki Sue Linglong, rubah salju, Tang Yuyu, seorang wanita cantik dan tampak mulia, Huang Nu, yang memiliki tubuh seperti batu giok, dan King Feng, burung phoenix, tetapi dia belum memiliki istri naga. Tapi Lin Feng tidak tertarik pada Long Lan Er untuk saat ini. Dia lebih menyukainya sebagai teman. Pangeran Lin Feng, leluhur ingin bertemu denganmu, kata Long Lan Er, tersenyum manis. Dia tampak mempesona dan menyihir, terutama di bawah sinar matahari. Lin Feng terkejut karena dia belum pernah melihatnya seperti ini. Leluhur ingin bertemu denganku sekarang. Untuk apa? Tanya Lin Feng. Dia kesal dan khawatir pada saat yang sama. Bagaimana jika orang tua itu berubah pikiran dan ingin membunuhnya? Lin Feng telah membunuh cucunya, Fa Kunlun, setelah semua. Apakah lelaki tua itu benar-benar setuju dengan itu? Lin Feng tidak yakin. Jangan khawatir, tidak ada yang buruk. Cepatlah, ayo pergi, kata Long Lan Er. Dia bisa melihat Lin Feng tampak gugup. Dia hanya tersenyum manis, mengulurkan tangan dan meraih tangan Lin Feng. Kemudian dia berjalan ke arah jalan aneh dalam perjalanan menuju dunia air leluhur. Lin Feng terkejut. Long Lan Er mengambil inisiatif untuk bergandengan tangan dengannya. Babak 885, Roh Buku Surgawi yang sama. Subscribe Penatua. Tangan Long Lan Er dingin dan lembut. Lin Feng hanya mendorong tangannya, karena rasanya terlalu baik untuk memegang tangannya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan mengikutinya ke dunia air. Lin Feng dengan mudah menemukan gubuk di sisi lain pantai. Pria tua itu berbaring di kursi panjang di belakang pondok. Dia memegang kipas dan melambaikannya. Orang tua itu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Di dunianya sendiri, ia memiliki kehidupan yang riang dan damai. Lin Feng juga ingin memiliki dunia seperti itu dan membawa semua teman, istri, dan kerabatnya ke sana. Tapi Lin Feng juga tahu bahwa dengan kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, orang tua itu tidak perlu khawatir. Lin Feng tidak. Dia hanyalah dewa tertinggi setengah besar. Bahkan dengan bantuan 108 Demon Cores, dia tidak bisa berbuat banyak melawan seorang kultivator yang kuat dari lapisan Dewa Agung keempat atau lebih tinggi. Oleh karena itu, Lin Feng tidak punya pilihan selain terus bergantung pada dirinya sendiri untuk saat ini. Kekuatan selalu menjadi hal terpenting. Leluhur memandang Lin Feng. Long Lan Er ada di belakangnya. Leluhur tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan, tetapi perempuan naga itu gila. Ketika mereka menyukai seseorang, mereka melakukan yang terbaik untuk memilikinya. Mungkin itu satu-satunya perbedaan antara naga dan wanita manusia. Tuan, kami bertemu satu sama lain satu hari yang lalu. Apa yang kamu mau dari aku? Atau apakah kamu menyesali keputusan kamu atau apakah kamu hanya merindukanku? Tanya Lin Feng lugas, namun tersenyum seolah-olah dia sedang membuat lelucon. Ketika leluhur mendengar Lin Feng, dia mengerti Lin Feng khawatir, tapi dia memanggil Lin Feng karena alasan yang sama sekali berbeda. Jangan khawatir, sudah aku bilang aku tidak marah, aku tidak akan berubah pikiran. Aku ingin berbicara dengan kamu tentang sesuatu yang lain, kata leluhur dengan serius. Lin Feng merasa lega, selama orang tua itu tidak menyesali keputusannya, semuanya baik-baik saja. Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Tanya Lin Feng. Suasana mungkin menjadi canggung setelah itu sehingga Lin Feng mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Lepaskan semangatmu dan perlihatkan padaku, kata leluhur, menyipitkan matanya. Rasa ingin tahunya terangsang. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia heran. Orang tua itu tahu dia punya roh. Lin Feng berpikir hanya orang-orang dari benua 9 awan yang memiliki roh, dan arwah itu tidak ada di negara keabadian atau benua dewa.
Bagaimana leluhur Kekaisaran Falan tahu tentang rohnya? Lin Feng tidak tahu harus berbuat apa. Rohnya adalah rahasia terbesarnya, terutama bahwa ia memiliki dunia rohnya. Itu adalah harta terbesar dan paling berharga, dia bahkan telah menciptakan badan spiritual kejadiannya sendiri, berkat jiwanya. Apakah orang tua itu ingin melihat dunia rohnya? Orang tua itu memiliki dunia air yang besar, setelah semua. Ketika pria tua itu melihat ekspresi Lin Feng, dia tertawa bercanda, apa? Kamu pikir aku mencoba untuk merencanakan melawan kamu? Jangan khawatir, aku tidak begitu tertarik pada roh kamu, aku hanya ingin tahu karena roh-roh juga ada di dunia tempat kamu berasal. Orang tua itu tersenyum ramah, tetapi ia terdengar cukup tegas. Lin Feng menyadari pria tua itu juga datang dari dunia lain. Itu berarti dia juga berasal dari dunia tingkat menengah. Bocah kecil, ayolah, tunjukkan semangatmu sekarang, desak lelaki tua itu sambil tersenyum. Lin Feng tersipu dan menggaruk hidungnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan dalam masalah ini. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya, dan lampu emas tiba-tiba menerangi segalanya. Mereka berubah menjadi bola cahaya emas dan melayang di atas kepalanya. Kemudian dunia rohnya muncul, dengan hutan hijau zamrud yang lebat, dataran datar tanpa batas, dan pohon kehidupan yang perkasa. Matahari di sana menyilaukan dan kemasan. Ketika pria tua itu melihat itu, matanya berbinar. Kamu juga punya roh buku surgawi. Pria tua itu tertawa. Lin Feng tercengang. Tuan, kamu. Lin Feng heran dan menatap pria tua itu. Pria tua itu tersenyum nakal. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah dunia muncul, tapi itu jauh lebih besar dari dunia Lin Feng. Itu adalah dunia lautan, dengan matahari raksasa. Roh kemudian menghilang. Lin Feng dan pria tua itu saling menatap satu sama lain. Mereka berdua kagum. Aku tidak pernah berpikir orang lain akan memiliki roh buku surgawi, kata leluhur. Dia tidak bisa mempercayainya. Mereka berdua memiliki roh buku surgawi. Dengan harta seperti itu, masa depan Lin Feng pasti akan cerah. Lin Feng bertanya-tanya mengapa orang tua itu memiliki roh buku surgawi juga. Lin Feng pikir roh buku surgawi terhubung ke tubuh terlarang. Namun, lelaki tua itu tidak memiliki tubuh terlarang. Sebenarnya dia salah. Sama sekali tidak ada hubungan antara roh buku surgawi dan tubuh terlarang, sama seperti tidak ada hubungan antara roh seseorang dan tubuh terlarang. Bocah kecil, kamu bukan dari dunia yang hebat, tanya leluhur. Lin Feng mengangguk dengan sedih, aku dari dunia tingkat menengah yang disebut benua 9 awan. Tentu saja, sebelum aku meninggalkan dunia itu, aku pikir benua 9 awan adalah dunia yang hebat dan bahwa negara tempat aku tumbuh, Sueyue, adalah dunia kecil. Ketika aku tiba di benua dewa, orang menyebut benua 9 awan sebagai dunia tingkat menengah. Sekarang aku memiliki kesan bahwa untuk orang-orang dari negara keabadian, benua dewa juga merupakan dunia tingkat menengah. Petik 2. Hari itu penting. Lin Feng telah menyingkirkan Fasuan, dan sekarang tahu bahwa orang lain memiliki roh buku surgawi. Ketika leluhur mendengar Lin Feng, dia mengangguk setuju. Dia berpikiran sama, karena dia juga dari dunia kecil. Aku hidup di dunia yang disebut benua pejuang surgawi. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya, jelas leluhur dengan nostalgia. Benua pejuang surgawi. Lin Feng mengingat nama itu. Dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Pada hari-harinya di benua dewa, ketika dinasti kaisar surgawi belum dihancurkan, ada 3 jenius dunia dan 4 bangsawan muda yang memesona. Lin Feng telah mendengar 3 nama, dunia pertempuran suci, benua pejuang surgawi, dan dunia 8 balai surgawi. An Zizi dari dunia pertarungan suci, Fan Huangbin dari benua pejuang surgawi, dan Qian Kesuang dari dunia 8 balai surgawi. Pada saat itu, Lin Feng telah menghancurkan Qian Kesuang. Lin Feng ingat semua ini. Setelah kehancuran dinasti kaisar surgawi, Lin Feng datang ke negara dewa, negara keabadian. Orang-orang di benua pejuang surgawi juga memiliki roh, tapi aku satu-satunya dari sana yang memiliki roh buku surgawi, jadi semua orang di benua pejuang surgawi menganggap aku leluhur mereka. Itu sebabnya orang memanggilku leluhur Dou Tian. Kamu juga bisa memanggil aku Mr. Dou. Catatan penerjemah, dalam bahasa Cina, benua pejuang surgawi disebut Dou Tian Dalu, maka nama itu Dou Tian. Aku bukan leluhur Kekaisaran Falan. Tubuh ini adalah tubuh leluhur Kekaisaran Falan, tapi aku bukan dia. Ketika aku datang ke negara keabadian, seseorang berkomplot melawan aku dan tubuh aku dibakar, hanya jiwa aku yang tersisa. Aku bertemu dengan leluhur Kekaisaran Falan, yang sedang bermeditasi di pengasingan dan aku mencuri tubuhnya. Setelah 3 hari 3 malam, aku akhirnya memiliki tubuh baru, kata leluhur Dou Tian. Lin Feng tercengang. Dia juga mengerti mengapa Dou Tian tidak peduli tentang dia yang membunuh Fa Kunlun. Dia tidak benar-benar peduli dengan Kekaisaran Falan, orang hanya berpikir dia adalah leluhur mereka. Leluhur benua pejuang surgawi. Jadi, guru, apakah itu berarti kamu adalah pembudidaya terkuat dari benua pejuang surgawi? Tanya Lin Feng dengan suara gemetar. Ketika orang tua itu mendengar itu, dia mengangguk.
100.000 tahun sebelumnya, dia telah meninggalkan benua pejuang surgawi, dan saat itu, dia adalah pembudidaya terkuat dari benua pejuang surgawi dengan hanya kekuatan lapisan kaisar yang saleh. Aku ingin tahu apakah beberapa orang muda dari benua pejuang surgawi juga datang ke negara keabadian untuk mengejarku, desah leluhur. Babak 886, Nubuat. Subscribe Penatua. Mungkin, pasti, Lin Feng berkata dengan tegas. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah, dan dia bertanya, Lin Feng, apakah kamu pernah bertemu orang-orang muda dari benua pejuang surgawi? Benar, Tuan. Aku telah bertemu seorang jenius yang mengatakan bahwa dia adalah pembudidaya terkuat dari benua pejuang surgawi. Namanya adalah Fan Huangbin, tetapi aku belum pernah melihatnya di Country of Eternity. Aku bertemu dengannya di benua para dewa. Mungkin dia akan datang ke negara keabadian atau mungkin dia sudah ada di sini, siapa tahu. Kata Lin Feng. Dia tidak memberikan jawaban yang tepat kepada orang tua itu karena dia tidak tahu banyak tentang Fan Huangbin, dan dia tidak tahu apakah Fan Huangbin akan datang ke negara keabadian atau tidak. Dia hanya tahu bahwa Fan Huangbin cukup kuat dan berbakat, jadi mengapa tidak? Ketika seseorang cukup kuat di benua dewa, mereka datang ke negara keabadian, itu benar-benar normal. Ketika orang tua itu mendengar Lin Feng, dia sangat senang dan bersemangat. Kultivator lain yang sangat kuat datang dari benua pejuang surgawi. Fan Huangbin. Leluhur Dou Tian mengulangi nama Fan Huangbin beberapa kali seolah-olah dia takut untuk melupakannya. Tentu saja, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya karena dia telah meninggalkan benua pejuang surgawi 100.000 tahun sebelumnya. Saat itu Fan Huangbin bahkan mungkin belum lahir, atau paling tidak beberapa ribu tahun. Tapi tetap saja, dia tidak sabar untuk bertemu dengan jenius kedua dari benua para pejuang surgawi. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius, Lin Feng, apakah kamu pernah berperang melawannya? Lin Feng tidak mengira orang tua itu akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Dia tercengang. Dia berpikir selama beberapa detik dan memastikan dia tidak pernah bertarung melawan Fan Huangbin. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Ketika orang tua itu melihatnya, dia senang dan tidak bisa menunggu Fan Huangbin tiba di negara keabadian. Mungkin Lin Feng dan Fan Huangbin bahkan bisa menjadi teman di negara keabadian. Mereka juga bisa bertukar pandangan tentang kultivasi. Lin Feng, rohmu adalah hadiah. Lindungi dengan baik. Jika ramalan itu menjadi kenyataan, maka kita semua orang yang memiliki dunia kita sendiri akan binasa, kata leluhur Dou Tian tiba-tiba, dengan sangat serius. Dia terdengar khawatir. Lin Feng berkedip, nubuat, ramalan apa? Tuan, ramalan macam apa yang kamu bicarakan? Tanya Lin Feng, ingin tahu sekarang. Leluhur Dou Tian tidak mengira Lin Feng tidak tahu ramalan itu. Orang tua itu tidak mengerti, tetapi dia juga ingat bahwa Lin Feng telah tiba di negara keabadian hanya untuk waktu yang singkat. Dia tidak tahu tentang misteri kuno itu. Ratusan ribu tahun yang lalu, ada ramalan, dikatakan bahwa seseorang akan muncul di sini dan menghancurkan negara keabadian. Perusak itu bukan dari negara keabadian, dan dia juga bukan dari dunia bawah, yang berarti dia juga bukan dari benua pejuang surgawi atau benua 9 awan. Kami tidak mengenalnya. Petik 2. Semua pembudidaya terkuat di negeri keabadian tahu tentang itu. Tetapi mereka tidak memberitahu orang-orang biasa tentang hal itu karena orang-orang di negara keabadian akan panik, kata leluhur Dou Tian dengan muram. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia berpikir akan luar biasa jika hal seperti itu terjadi. Memikirkan hal itu, dia ingat apa yang terjadi dalam sejarah. Siapa yang telah menghancurkan sekte dan klan kuno saat itu? Tuan, apakah kamu tahu siapa yang menghancurkan sekte dan klan kuno di zaman kuno? Tanya Lin Feng dengan muram. Leluhur Dou Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih. Kembali ketika dia tiba di negara keabadian dari benua pejuang surgawi, sekte dan klan kuno sudah dihancurkan. Saat itu, negara keabadian telah tenggelam dalam keheningan. Mungkin seorang kultivator yang sangat kuat, atau sekte dan klan kuno mungkin memiliki perang berdarah. Kata leluhur Dou Tian dengan hati-hati. Itu hanya tebakan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali mungkin sekte dan sekte kuno yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Lebih baik tidak mempercayai apa yang ditulis dalam buku-buku sejarah, karena mereka yang telah menulisnya mungkin telah mengubah banyak hal dan bahkan mengarang cerita. Suasana hati Lin Feng memburuk turun setelah percakapan dengan pria tua itu. Pertama, dia mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki roh buku surgawi, dan kemudian lelaki tua itu memberitahunya tentang ramalan mengerikan itu. Tapi Lin Feng senang memiliki dunia rohnya. Jika negara keabadian hancur, atau bahkan benua 9 awan atau benua dewa, ia akan dapat hidup di dunia rohnya. Oleh karena itu, Lin Feng harus menerobos dengan cepat dan membawa teman dan kerabatnya ke dunia rohnya. Dia tidak punya banyak waktu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia merasa lelah. Dulu, dia pikir memilih jalan ini akan menyenangkan, tapi sekarang, dia menyesalinya. Semakin kuat dia menjadi, semakin banyak tanggung jawab dan hal-hal yang harus dia lakukan. Saat itu,
Ia dapat menghancurkan sekte atau klan atau bahkan seorang kaisar, dan ia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Sekarang segalanya telah berubah lagi, dan pikirannya telah berubah juga. Saat itu, Lin Feng masih muda dan antusias. Darahnya mendidih sepanjang waktu. Dia sombong dan suka bertarung. Sekarang, Lin Feng telah berubah. Dia adalah pria parubaya, lebih dewasa. Dia perlu berpikir lebih banyak sebelum melakukan sesuatu, dia kurang impulsif dengan waktu. Dulu, ketika dia merasa ingin membunuh seseorang, dia langsung melakukannya, dan ketika dia menyukai seseorang, mereka langsung menjadi teman, ketika ada sesuatu yang tidak dia sukai tentang seseorang, mereka langsung menjadi musuh. Apakah itu masih mungkin? Mustahil. Dia telah berevolusi. Dia merasa lebih bertanggung jawab. Dia perlu memikirkan konsekuensinya sekarang ketika dia melakukan sesuatu. Atau mungkin tidak. Lin Feng bingung. Leluhur membiarkan Lin Feng berpikir tentang kehidupan dan tidak mengganggunya. Dengan memikirkan tentang kehidupan, Lin Feng juga mengalami kemajuan. Pada akhirnya, lelaki tua itu hanya tersenyum. Lin Feng tersenyum kecut, "Tuan, maaf, aku tenggelam dalam pikiran." "Hehe, tidak apa-apa. Kamu belum memikirkan hal-hal itu sebelumnya, jadi kamu perlu melakukannya. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, kita tetap menjadi orang yang sama, bukan?" Petik 2. Kami tetap menjadi orang yang sama. Ketika Lin Feng mendengar pria tua itu, dia mendapat kesan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Memang, tidak peduli apa yang terjadi, Lin Feng akan selalu menjadi Lin Feng, bahkan jika keadaan pikirannya berubah, dia tidak berubah. Lin Feng adalah Lin Feng. Orang tua itu orang tua. "Terima kasih, Tuan," kata Lin Feng bersemangat. Leluhur Dou Tian tersenyum dengan acuh tak acuh. Kemudian dia memandangi gadis di pantai. Dia berdiri di sana seperti Dewi Naga. "Lin Feng, pikirkan tentang Long Lan Er. Dia seorang naga. Jika kamu menikahinya, kamu akan senang dengannya." "Hehe," kata lelaki tua itu tersenyum geli. Lin Feng dipenuhi keringat dingin, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak menginginkan wanita lain. Dia sudah cukup. "Tuan, aku ingin mengajukan pertanyaan," kata Lin Feng. Leluhur Dou Tian mengangguk dengan serius, "Jangan ragu untuk bertanya kepada aku. Jika aku tahu jawabannya, aku akan membalas." Petik 2. "Terima kasih banyak, Tuan." Lin Feng mengangguk penuh terima kasih. "Tuan, apakah kamu tahu Yun San Ming dan Dong Fei Yu?" "Mereka tiba di negeri keabadian dari benua dewa puluhan tahun yang lalu," tanya Lin Feng. Dia telah menghabiskan waktu di negara keabadian dan dia sudah berada di banyak tempat. Dia bahkan tahu tentang sekte dan klan kuno, tetapi dia belum menemukan Yun San Ming dan Dong Fei Yu. Bagaimana dengan Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar? Dia harus menyingkirkannya untuk menghindari masalah di masa depan. Xuan Yuan Sang Raja Iblis tidak akan membiarkannya pergi. Ketika orang tua itu mendengar Lin Feng, dia terkejut. Dia juga mengerti pertanyaan itu penting bagi Lin Feng. Karena itu, ia harus jelas dan tepat dalam jawabannya. "Aku tahu, tetapi mereka hidup dalam pengasingan. Jika kamu ingin melawan mereka, aku pikir kamu harus pergi ke kota Tiandong." Petik 2. "Tapi mereka sangat kuat. Jika aku tidak salah, mereka pasti sudah memiliki kekuatan dari lapisan Dewa Agung yang pertama." Petik 2. Babak 887, Kehidupan Sulit Yan Ransue. Subscribe Penatua. Jadi, apakah kita akan meninggalkan Kekaisaran Falan? Ketika mereka keluar dari dunia air leluhur Dou Tian, Long Lan Er tampak kecewa. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng sudah ingin meninggalkan Kekaisaran Falan. Lin Feng menatapnya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. "Ya, aku selesai di sini. Aku menyelamatkan orang yang ingin aku selamatkan, jadi sekarang saatnya bagi aku untuk pergi. Jangan khawatir, kali ini, aku akan membawa kamu ke Z Country, di mana kamu akan bertemu Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure. Dengan begitu, kamu akan bertemu naga seperti kamu," kata Lin Feng, mencoba menghibur Long Lan Er. Long Lan Er mengangguk dan tersenyum sebagai balasan. Dia benar-benar bersemangat untuk bertemu Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure, sekte naga kuno perlahan bisa tumbuh bersama mereka. "Ayah, keinginanmu akan terkabul. Selama aku masih hidup, sekte naga kuno akan kembali. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu sekte bangkit secepat mungkin. Satu-satunya masalah adalah bahwa pria yang aku sukai tidak menyukai aku." "Ayah, apa yang harus aku lakukan? Aku seorang naga, bukan manusia. Apakah kamu tidak akan marah kepada aku karena itu?" Long Lan Er awalnya senang, tapi kemudian dia memikirkan hal-hal itu dan merasa tertekan lagi. Lin Feng dan Long Lan Er meninggalkan jalan yang menuju ke dunia air dan pergi ke kuil surga dan bumi. Lin Feng memasuki surga dan kuil bumi, bertukar beberapa kalimat dengan Fa Chun, lalu kembali keluar dan tersenyum pada Long Lan Er. "Kita bisa pergi." "Baiklah," Long Lan Er mengangguk, mengikuti Lin Feng. Dia adalah dewa tertinggi setengah agung seperti dia. Lin Feng tidak yakin bahwa, jika mereka benar-benar bertarung, bahwa ia akan menang. Long Lan Er sangat kuat, setidaknya sekuat pangeran hantu.
Mengenai Cucun Qiu, Lin Feng perlu bertarung melawannya lagi untuk mengetahui seberapa kuat dia sebenarnya. Lin Feng tidak terbang terlalu cepat, tetapi mereka dengan cepat meninggalkan kota kekaisaran. Untuk meninggalkan kekaisaran Falan, mereka membutuhkan setidaknya sehari. Long Lan tidak mengerti mengapa Lin Feng begitu lambat, tapi Lin Feng berhenti dan mendarat di tanah. Long Lan ingin mengikutinya, tapi Lin Feng melambaikan punggungnya dan membuatnya menunggu di langit. Lin Feng berdiri di tanah, mengeluarkan cincin antariksa dan Yan Ransue muncul 5 meter darinya. Mereka saling memandang dan suasananya canggung. Baiklah, kita keluar dari kota kekaisaran sekarang, kamu juga bisa pergi, kata Lin Feng kepada Yan Ransue. Yan Ransue menatapnya, ekspresinya tidak berubah, tetapi dia menderita di dalam. Dia masih hidup dan bebas berkat Lin Feng. Lin Feng masih kecewa padanya. Dia tidak berharga. Baiklah, terima kasih telah menyelamatkan aku, kata Yan Ransue, mengangguk gemetar. Kemudian dia berbalik, tampak lemah dan rapuh. Begitu dia berbalik, dia segera mulai gemetar dan menangis. Yan Ransue mengangkat kepalanya dan melihat Long Lan di langit. Long Lan tampak sangat cantik. Meng Qing mungkin satu-satunya yang tampak lebih cantik daripada Long Lan. Aku berharap yang terbaik untukmu, kata Yan Ransue. Dia pergi dan dengan cepat menghilang dari pandangan Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tampak tersesat, tetapi itu tidak masalah karena mereka sekarang seperti orang asing. Lin Feng telah menyelamatkannya, tapi mungkin itu terakhir kali dia ingin melihatnya. Fu Surong, saatnya bagimu untuk mati. Yan Ransue aman dan sehat. Sekarang, kamu perlu dihukum, kata Lin Feng suram. Dia mengangkat tangan kirinya dan membuang cincin yang dipakai Fu Surong. Fu Surong muncul. Dia masih mengenakan jubah putih. Dia tidak terlihat seperti seorang pangeran lagi, tetapi agak menyedihkan. Dia nyaris tidak dikenali. Fu Surong gemetar. Ketika dia melihat mata sedingin Lin Feng, dia tahu itu sudah berakhir. Tapi itu tidak masalah lagi. Mungkin dia akan menemukan kedamaian dan kebebasan dalam kematian. Dia tidak perlu merasa bersalah karena Yan Ransue lagi. Silakan, kata Fu Surong. Dia tidak terlihat takut lagi. Dia siap mati. Ketika Lin Feng melihat itu, dia agak terkejut. Fu Surong sudah dewasa, tapi sudah terlambat. Lampu pedang menyala, darah memercik, dan kepala Fu Surong terbang menjauh dari tubuhnya. Lin Feng menghela nafas. Tidak peduli apa yang terjadi antara dia dan Fu Surong atau antara Fu Surong dan Yan Ransue, semuanya sudah berakhir sekarang. Lin Feng tidak akan pernah melupakannya, terlepas dari semua itu. Fu Surong telah membunuh terlalu banyak orang di benua 9 awan, termasuk Tuan Tianji. Kamu pantas mati, kata Lin Feng. Dia melayang ke udara dan berkata kepada Long Lan tanpa perasaan, ayo pergi sekarang. Baiklah, kata Long Lan. Dia sedikit terkejut, tapi Lin Feng sudah terbang pergi, jadi dia mengikuti. Mayat Fu Surong tetap ada di tanah. Lin Feng tidak menguburnya dimanapun, karena Yan Ransue. Lin Feng dan Long Lan menghilang ke cakrawala. Yan Ransue kembali dan memandangi mayat Fu Surong dengan dingin. Kamu sama saja, kamu belum berubah, kata Yan Ransue, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang telah menghilang Lin Feng. Lin Feng belum berubah, dia masih kejam. Hanya saja kadang-kadang, dia berpikir sedikit lebih lama dari biasanya sebelum membunuh orang. Fu Surong, aku minta maaf. Harus kuakui aku tidak pernah mencintaimu. Aku baru saja menggunakan kamu. Tapi aku bersyukur, kamu benar-benar mencintai aku dan kamu iri dengan Lin Feng. Kamu tidak pernah ramah kepada aku. Beristirahatlah dengan tenang, kata Yan Ransue. Dia mengambil mayatnya, menggali lubang di suatu tempat, dan menguburnya di sana tanpa batu nisan. Fu Surong tidak mengira dia akan mati dalam kondisi menyedihkan seperti itu, dan bahwa wanita yang dicintainya akan menguburnya di tempat acak tanpa batu nisan. Mungkin beberapa hari kemudian, orang-orang akan menginjaknya, karena dia dimakamkan di tempat di mana orang-orang lewat secara teratur. Yan Ransue berdiri dan menatap tanah beberapa saat sebelum pergi. Dia meninggalkan kekaisaran Falan sendirian, merasa sangat kesepian. Namun, setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba memucat, dahinya berkeringat dingin, otot-ototnya berkedut, dan dia tampak mengerikan ketika matanya memerah. Lanjutkan dan buat aku menderita. Selama kamu tidak membahayakan Lin Feng, kamu bisa terus menyiksaku. Seru Yan Ransue, duduk. Dia tampak seperti kesakitan. Dia tidak berteriak karena dia tidak ingin Lin Feng mendengarnya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan diri. Rasa sakit membuatnya ingin bunuh diri, tetapi dia tidak bisa. Visinya menjadi kabur, dan matanya menjadi lebih merah. Haha, Iren Lei, kamu ingin menderita karena Lin Feng, apakah dia layak? Petik 2. Yan Ransue mendengar suara suram menghantuinya. Ini bukan tentang dia layak atau tidak. Aku hanya tahu bahwa jika aku melepaskan kamu, kamu akan membahayakan Lin Feng, jadi aku lebih memilih binasa bersama kamu, sumpah Yan Ransue dengan suara parau. Sulit membayangkan bahwa itu adalah Yan Ransue.
Kamu, Huff. Cepat atau lambat, aku akan membuka segel dan membebaskanmu dari tubuhmu. Lalu aku akan membunuhmu, Lin Feng dan yang lainnya, hahaha. Menggeram, suara marah serak. Yan Ransue hanya tersenyum dingin. Hehe, Raja Iblis, Chu Chun Qiu telah membebaskan diri darimu, kamu hanya jiwa sekarang. Kamu tidak akan pernah membebaskan diri. Hehe. Haha, kita lihat saja nanti. ARGH, petik 2. Perjuangan itu berlangsung selama beberapa hari sebelum Yan Ransue sadar kembali. Dia berbaring di tanah, dan berjuang untuk berdiri ketika dia tersenyum kecut. Semua ini terlalu menyakitkan untuk dibicarakan. Babak 888, bertemu Jing Wuhen lagi. Subscribe Penatua. Apakah kamu memiliki kelompok berpengaruh di Z Country juga? Tanya Long Lan Er. Rasa ingin tahunya terguncang. Dia menemukan Lin Feng semakin misterius. Tidak, hanya teman. Dia adalah seorang pangeran di Z Country, Lin Feng menjelaskan, menggelengkan kepalanya. Ketika Long Lan Er mendengar itu, dia berhenti bertanya, tetapi dia ingin tahu tentang teman Lin Feng. Itu mungkin berbeda dari hubungannya dengan Fa Chun. Waktu berlalu dengan lambat. Keduanya terbang selama beberapa lusin jam dan akhirnya tiba di negara Z, tempat Jing Wuhen tinggal. Lin Feng terbang ke kota kekaisaran dan mencari penginapan terlebih dahulu. Jing Tianhao adalah kaisar negeri Z dan dia tidak berteman dengan Lin Feng. Setelah menemukan penginapan, Lin Feng pergi sendirian saat ini, dan terbang menuju istana kekaisaran. Itu adalah pertama kalinya Lin Feng berada di kota kekaisaran Z Country. Setelah setengah jam, dia tiba di depan istana kekaisaran. Para penjaga hanyalah dewa tertinggi tingkat menengah. Meskipun ada beberapa lusin dari mereka, sudah jelas ada perbedaan besar antara negara Z dan kekaisaran Falan. Di barat, satu-satunya kekaisaran yang bisa bersaing dengan kekaisaran Falan adalah kekaisaran Lunbi. Tentu saja, ada banyak kelompok berpengaruh lainnya, seperti sekte dan zaman kuno, dan mereka semua bisa bersaing dengan kekaisaran Falan. Kekaisaran Falan adalah kekaisaran yang paling kuat, tetapi bukan kelompok berpengaruh paling kuat. Benua keabadian sudah mulai gelisah, jadi orang harus berhati-hati. Para penjaga Z Country menyaksikan Lin Feng dengan waspada saat dia tiba dan bersiap untuk bertarung. Pemimpin penjaga berjalan ke depan dan menghentikan Lin Feng. Pangeran, ini adalah istana kekaisaran Z Country, apakah kamu memiliki bukti otorisasi untuk masuk? Tanya pemimpin penjaga. Lin Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu bukti apa yang mereka butuhkan. Jing Wuhen tidak memberinya hal seperti itu. Pria itu menatap Lin Feng dengan tegas dan berkata, karena kamu tidak memiliki izin, maka silakan pergi. Tidak ada yang diizinkan untuk melakukan pelanggaran di wilayah istana kekaisaran. Para penjaga lain mengawasi Lin Feng dengan hati-hati. Lin Feng memandang ekspresi penjaga, tapi dia tidak marah. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka. Tapi dia harus melihat Jing Wuhen, jadi dia harus menemukan cara untuk masuk tanpa izin. Katakan pada Jing Wuhen bahwa Lin Feng ada di sini dan ingin melihatnya, kata Lin Feng kepada mereka. Tapi ketika dia mengatakan itu, ekspresi penjaga berubah drastis. Mereka heran, mereka menatapnya dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka sedang memandang dewa. Kamu Lin Feng, tanya pemimpin penjaga, berkedip karena heran. Lin Feng terkejut, kenapa para penjaga bereaksi seperti itu? Memang, aku Lin Feng, dan aku datang untuk melihat Jing Wuhen, jawab Lin Feng, mengangguk dengan sabar. Pemimpin para penjaga tercengang dan bersemangat pada saat yang sama. Kaisar memberitahu kami bahwa jika kami menabrakmu, kami harus membawamu ke istana. Silakan ikut dengan kami, seru pria itu, tersenyum menyambut. Lin Feng tidak mengerti, apa yang terjadi di Z Country. Tapi dia juga lega, selama dia bisa masuk ke istana, semuanya baik-baik saja. Lin Feng mengikuti para murid. Mereka membawanya ke ruang pertemuan. Olah pertemuan sangat sederhana. Negara Z tidak kaya seperti kerajaan Falan, di mana setiap bangunan tampak megah. Lin Feng menunggu di aula pertemuan sementara para penjaga pergi lagi. Lin Feng berdiri di sana dan melihat sekeliling. Kaisar negeri Z telah mengatakan bahwa jika mereka menabraknya, mereka harus membawanya ke istana kekaisaran. Jing Tianhao adalah kaisar, bagaimana bisa dia mengatakan itu? Dia terus melarang Jing Wuhen bergaul dengan Lin Feng di masa lalu. Lin Feng tahu apa yang dipikirkan Jing Tianhao. Itulah sebabnya pria itu tidak pernah mau menyelamatkan Lin Feng saat dia dalam bahaya. Lin Feng berdiri di istana dan menunggu Jing Tianhao. Namun, Jing Tianhao tidak muncul, teman lama yang lain melakukannya, satu Lin Feng belum melihat dalam waktu yang lama. Ketika Jing Wuhen melihat Lin Feng, dia terkejut dan kemudian tampak sangat gembira. Beberapa menit sebelumnya, dia tidak percaya Lin Feng datang, dia mengira seseorang berpura-pura. Dia telah memperhatikan petualangan Lin Feng di Kekaisaran Falan. Meskipun Lin Feng tidak menggunakan nama aslinya, Jing Wuhen merasa itu adalah dia. Seperti yang diharapkan, dia benar. Lin Feng, kita belum bertemu satu sama lain selama 6 bulan, dan kamu sudah menjadi dewa tertinggi setengah besar.
Seru Jing Wuhen. Dia kagum lagi. Lin Feng juga terkejut, karena Jing Wuhen adalah dewa tertinggi setengah besar juga, dan akan menerobos ke lapisan Dewa Agung-Agung pertama. Lin Feng benar-benar bertanya-tanya apa yang Jing Wuhen lalui untuk menjadi sekuat itu dengan cepat. Sepertinya kamu sangat beruntung, kata Lin Feng dengan kagum. Biarkan aku jelaskan. Duduk, kata Jing Wuhen, tersenyum dan menunjuk ke sebuah kursi. Lin Feng tidak perlu mematuhi formalitas dengan Jing Wuhen, mereka seperti saudara. Kamu tahu tentang Balai Yuan, kan? Tanya Jing Wuhen. Lin Feng agak terkejut. Apakah Jing Wuhen menjadi sangat kuat berkat Balai Yuan? Apa hubungan mereka dengan Ze Country? Saat Lin Feng berpikir, Jing Wuhen melanjutkan, Aula Yuan dan negara Ze adalah sekutu. Guru aku, Si San, adalah tetua agung dari Aula Yuan. Sekarang, kita bahkan dapat mengatakan bahwa Balai Yuan dan negara Ze telah bersatu. Lin Feng, kamu mungkin tidak tahu, Kaisar Ze Country bukan ayah aku. Ini aku, dan aku juga tuan muda dari Balai Yuan sekarang. Dalam waktu singkat, aku bahkan bisa menjadi pemimpin Balai Yuan. Tentu saja, aku harus menjadi lebih kuat, aku harus memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama-pertama. Tapi pertama-tama aku harus mengatasi hambatan yang luar biasa dan jika aku gagal, aku mungkin tidak akan pernah menjadi pemimpin Balai Yuan, kata Jing Wuhen, mengatakan semuanya dengan jujur kepada Lin Feng. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia terkejut tentu saja, dia sebagian besar senang untuk Jing Wuhen. Menjadi kaisar negeri Ze dan tuan muda Balai Yuan adalah hal yang luar biasa bagi Jing Wuhen. Lin Feng ingin tahu tentang apa hambatan terakhir yang dia bicarakan adalah. Dan hambatan terakhir adalah, tanya Lin Feng. Jing Wuhen menjawab, Yuan Feng. Yuan Feng. Lin Feng terkejut. Lin Feng tidak mengenal Yuan Feng, tetapi ia memiliki nama depan yang sama dengan dia, Feng. Memang, Yuan Feng adalah murid utama pemimpin Yuan Hall, Yuan Tian. Dia sudah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama. Dia dianggap sebagai jenius muda terbaik di Aula Yuan. Setelah aku mewarisi satu-satunya tubuh spiritual dari Aula Yuan, aku menerobos ke atas lapisan setengah agung dewa tertinggi. Namun, masih ada jarak yang signifikan antara dia dan aku. Tapi Yuan Feng tidak tertarik untuk menjadi pemimpin Aula Yuan, itulah bagaimana aku menjadi tuan muda baru dari Aula Yuan. Namun, aku tidak merasa yakin, kata Jing Wuhen serius dan serius. Dia tampak gugup. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia hanya menghela nafas. Dia tidak bisa membantu temannya. Lin Feng, mari kita bertarung. Jing Wuhen mengerutkan kening, tapi dia tampak bersemangat. Sesaat sebelumnya dia khawatir tentang Yuan Feng, dan sekarang dia ingin bertarung. Tapi Lin Feng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh untuk menolak. Jing Wuhen kaget. Lin Feng, kamu mencemooh aku sekarang? Tanya Jing Wuhen dengan sedih. Tidak semuanya. Tapi akan jauh lebih baik jika aku bisa bertarung melawan Yuan Feng, kata Lin Feng bersemangat. Jing Wuhen mengerutkan kening dan kemudian tersenyum mengejek diri sendiri, sebelum menghela nafas tanpa daya, baiklah. Aku harus menunggu giliranku untuk bertarung melawanmu. Aku akan mengejutkanmu. Petik 2. Yuan Feng ada di istana kekaisaran, tetapi dia sendirian dan sangat bangga. Aku tidak yakin dia akan berperang melawan kamu atau bahkan berbicara dengan kamu, kata Jing Wuhen. Yuan Feng sangat bangga dan sombong. Bab 889, Ide Long Lan Er. Subscribe Penatua. Mungkin jika aku bertarung melawan Yuan Feng, itu akan membantumu, kata Lin Feng, tersenyum lebar. Jing Wuhen tidak mengerti apa maksud Lin Feng, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Aku mengerti bahwa kamu dan Yuan Feng tidak benar-benar memiliki kontak, jadi kamu mungkin tidak pernah berperang satu sama lain, kan? Lin Feng tertawa. Jing Wuhen terkejut, tetapi mengangguk. Memang, Lin Feng benar. Jing Wuhen dan Yuan Feng tidak saling kenal, dan tidak pernah berbicara satu sama lain. Yuan Feng terlalu bangga dan sombong. Jing Wuhen mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Jika Lin Feng bertarung melawan Yuan Feng, maka itu akan menjadi cara yang baik untuk menyuarakan kekuatan Yuan Feng. Seberapa kuat dia dibandingkan dengan Lin Feng? Jing Wuhen dan Yuan Feng pasti akan bertarung satu sama lain suatu hari nanti, jadi melihat pertarungan antara Yuan Feng dan Lin Feng pertama adalah cara yang baik untuk mengetahui apa yang diharapkan. Jing Wuhen memandang Lin Feng dengan penuh syukur, tetapi dia tidak mengucapkan terima kasih. Mereka seperti saudara, mereka tidak perlu sopan. Catatan penerjemah, perlu diingat bahwa dalam budaya Cina, mengatakan terima kasih, atau bersikap sopan secara umum dengan seseorang yang kamu anggap dekat sebenarnya dianggap kasar. Baiklah, karena kamu benar-benar berusaha untuk membantuku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu dan Yuan Feng bertemu, tapi aku tidak yakin dia akan setuju untuk bertarung melawan kamu, Jing Wuhen tersenyum. Itu adalah salah satu pertama kalinya Lin Feng memutuskan untuk bertarung melawan seseorang terlebih dahulu. Biasanya, orang memprovokasi atau mempermalukannya, jadi dia berjuang untuk membela diri.
Aku benar-benar ingin tahu tentang Yuan Feng sekarang, Lin Feng tertawa. Lagi pula, kamu bisa menghancurkan siapapun, Jing Wuhen menyetujui. Dia berharap Lin Feng akan menghancurkan Yuan Feng. Tentu saja, kemungkinan hal seperti itu akan terjadi tidak signifikan. Yuan Feng sangat kuat sebagai jenius muda dari Aula Yuan. Dia belum pernah melakukan apapun di benua itu, tetapi dia tahu bahwa satu pertarungan bisa membuatnya terkenal. Lin Feng terkenal di barat, semua orang tahu tentang dia, termasuk orang-orang dari sekte dan klan kuno, dan orang-orang juga mengingatnya sebagai seorang kultivator independen selama kompetisi hebat. Dia bahkan telah bertarung imbang melawan Chuli, salah satu dari dua juara, yang berarti dia memiliki kekuatan juara. Baiklah, Wu Hen, bagaimana Komodo? Tanya Lin Feng. Dia harus menyelesaikan semuanya untuk Long Lan Er juga. Jing Wu Hen mengangguk dan menjawab, kedua naga itu baik. Jangan khawatir, kamu ingin melihat mereka. Petik 2. Awalnya, Jing Wu Hen ingin tertawa, tetapi kemudian dia menyadari bahwa jika Lin Feng tidak perlu melihat mereka, dia tidak akan berbicara tentang mereka. Lin Feng mengangguk dan berkata dengan serius, kamu tahu tentang sekte naga kuno, kan? Tentu saja, salah satu sekte kuno, sekte naga. Apa yang salah? Tanya Jing Wu Hen. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Keturunan terakhir dari sekte naga kuno, Long Lan Er, ingin menghidupkan kembali sekte, Lin Feng menjelaskan dengan jujur. Jing Wu Hen terkejut. Sekte naga kuno hanya memiliki satu keturunan. Seorang wanita. Tingkat kultivasi Long Lan Er sama dengan kamu dan aku. Tanya Jing Wu Hen. Dia heran. Betapa menyedihkan bagi sekte naga kuno, terutama karena sebagian besar sekte dan klan kuno memiliki beberapa dewa agung. Sebagai contoh, di Aula Yuan, Si San telah menembus ke lapisan dewa setengah besar agung, dan pemimpin Aula Yuan memiliki kekuatan lapisan dewa agung kedua. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Aula Yuan juga memiliki tetua tertinggi dan pemimpin tertinggi, jadi Jing Wu Hen tahu bahwa Aula Yuan memiliki 3 dewa agung tertinggi dan 4 atau 5 dewa tertinggi setengah besar. Tapi sekte naga kuno hanya memiliki satu pembudidaya yang tersisa, dewa tertinggi setengah hebat, sayang sekali. Kamu ingin membantunya? Tanya Jing Wu Hen. Iya, aku berjanji padanya, kata Lin Feng, mengangguk tegas. Jing Wu Hen tersenyum mengejek, kamu dan naga itu. Hehe. Wu Hen, aku tidak tahu kamu C4 Bull, Lin Feng mengejeknya. Jing Wu Hen tertawa dengan mudah dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya lelucon. Kapan kamu ingin membawanya kedua naga? Naga hitam dan naga biru terus berdebat sepanjang waktu. Meskipun ketegangan sedikit tenang, mereka masih berjuang. Apakah kamu yakin ingin membantunya? Tanya Jing Wu Hen. Dia harus memperingatkan Lin Feng karena dia tidak ingin dia memiliki masalah dengan kedua naga. Lin Feng tahu apa yang dimaksud Jing Wu Hen, tetapi karena dia telah berjanji pada gadis itu dia akan membantunya, dia tidak akan mengecewakannya. Aku ingin membawanya kedua naga di sore hari. Bisakah kamu membantu aku melakukan itu? Tanya Lin Feng dengan tenang. Tidak masalah. Kedua naga akan senang melihatmu. Kamu memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Petik 2. Mereka berada di pondok di Z Country, tetapi mereka tidak bahagia di sini. Mereka ingin kembali ke Sun City. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu lakukan dengan Sun City? Tanya Jing Wu Hen. Lin Feng hanya meliriknya, tetapi tidak menjawab. Jing Wu Hen tidak bersikeras dan tersenyum, pokoknya, datanglah ke Istana Kekaisaran pada sore hari. Terima kasih, saudaraku, Lin Feng tersenyum. Dia menghargai memiliki teman yang baik. Lin Feng dan Jing Wu Hen terus mengobrol tentang kesembronoan sebentar, dan kemudian Lin Feng meninggalkan Istana Kekaisaran, kembali ke penginapan. Jing Wu Hen meninggalkan Istana Kekaisaran untuk pergi dan melihat naga. Ketika Lin Feng tiba di penginapan, dia mengetuk pintu Long Lan Er. Dia membukanya dengan cepat, tampak gugup. Tapi ketika dia melihat Lin Feng, dia tampak lega. Bisakah aku masuk? Tanya Lin Feng sopan. Dia lebih suka menjaga jarak di antara mereka sehingga dia tidak akan berpikir dia menggoda dengannya. Long Lan Er tersenyum manis, tentu saja. Dia bahkan tidak memberinya waktu untuk bereaksi, meraih jubahnya dan menariknya ke dalam. Lin Feng tersipu. Dia menjauh darinya dan berjalan ke meja. Ketika Long Lan Er adalah Sun Jue, dia adalah pria yang dingin dan agresif. Sekarang, sebagai Long Lan Er, kepribadiannya telah berubah lagi. Sulit membayangkan keduanya adalah orang yang sama. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Sore ini, kita akan pergi ke Istana Kekaisaran, dan kamu akan bertemu Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure, jelas Lin Feng. Dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Long Lan Er, jadi dia langsung ke intinya. Long Lan Er awalnya kaget. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan membicarakannya segera setelah dia menutup pintu. Dia seharusnya senang dengan kabar baik, tetapi pada akhirnya dia merasa kecewa dan tidak tahu mengapa. Oh, terima kasih, Lin Feng, dia akhirnya tersenyum, mengangguk padanya. Suasana menjadi sunyi dan agak canggung. Lin Feng tidak tahu harus berkata apa, dan Long Lan Er tetap diam juga.
Ngomong-ngomong, aku pergi sekarang. Aku akan kembali pada sore hari untuk menjemput kamu, kata Lin Feng setelah beberapa menit. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Lin Feng pergi dan menutup pintu. Long Lan'er merasa sedih saat menyaksikan. Kamu benar-benar tidak tertarik padaku. Long Lan'er menggelengkan kepalanya. Mengapa Lin Feng sangat waspada ketika datang kepadanya? Kenapa dia menjaga jarak? Apakah itu karena dia bilang dia ingin menikah dengannya? Apakah dia tidak akan pernah berhenti bertingkah seperti itu di depannya? Long Lan'er merasa tertekan, tetapi dia juga merasa percaya diri. Dia sangat cantik, tidak bisakah dia menariknya? Naga bangga dan sombong Lo. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi istrimu, pikir Long Lan'er dengan tegas. Tapi dia juga tidak tahu mengapa dia benar-benar ingin menikahi Lin Feng. Bagaimanapun, dia tidak berniat untuk menyerah. Lin Feng, di sisi lain, meninggalkan gedung dan menunggu sore hari. Bab 890, Percakapan Antar Naga. Subscribe Penatua. Ini adalah Kaisar Negara Z, Jing Wuhen. Lin Feng memperkenalkan Long Lan'er ketika mereka tiba di ruang pertemuan Istana Kekaisaran. Jing Wuhen menemukan Long Lan'er sangat cantik dan menawan. Sebenarnya, dia belum pernah melihat wanita secantik ini. Jing Wuhen hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Long Lan'er tidak senang. Lin Feng tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. Dia menemukan pelanggaran etiket Jing Wuhen lucu. Setelah beberapa detik, Jing Wuhen kembali sadar dan tersipu. Dia menyeringai dan berkata, "Maafkan aku. Kamu terlalu cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini." Dia menyeka keringat di dahinya. Dia telah kehilangan wajah kecil, terutama ketika Lin Feng mengolok-oloknya. "Benarkah?" tanya Long Lan'er. Kali ini, dia tersenyum dengan gemilang. "Tentu saja, kamu sangat cantik. Aku yakin ada pria yang ingin menikahi kamu," kata Jing Wuhen. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia kehilangan ketenangannya di depannya. Lin Feng bahkan lebih tersenyum. Jika Jing Wuhen tertarik padanya, dia bisa menghubunginya. Lin Feng akan senang, karena ia memiliki status sosial yang hebat. Jika dia memiliki hubungan dengan Jing Wuhen, akan mudah bagi Long Lan'er untuk menghidupkan kembali Sekte Naga Kuno. Lin Feng mencintai wanita cantik, atau dia tidak akan memiliki harem yang penuh dengan wanita cantik. Namun, dia tahu bahwa cintanya terbatas, dan dia tidak bisa mencintai terlalu banyak wanita secara setara. Selain itu, Lin Qiongsheng sudah punya anak. Lin Feng sudah menjadi kakek. Karena dia telah menjadi kakek, dia tahu dia harus lebih berhati-hati dalam hal wanita, jika tidak, tidak akan ada perbedaan antara dia dan orang-orang seperti Fa Kunlun. Tentu saja, Lin Feng masih muda, dan paling-paling, dia adalah pria parubaya, tapi dia masih harus memperhatikan perilakunya. Selain itu, Lin Feng berpikir bahwa Long Lan'er dan Jing Wuhen adalah pasangan yang baik. Lin Feng tersenyum dan menatap mereka. Ketika Long Lan'er mendengar Jing Wuhen menyanjungnya, dia memandang Lin Feng dengan marah, bertanya-tanya mengapa setiap orang kecuali dia terpesona oleh kecantikannya. Lin Feng tetap diam. Dia tahu dia perlu menemukan cara untuk membuat Long Lan'er melupakannya dan memperhatikan kualitas Jing Wuhen. "Baiklah, pokoknya, silakan duduk. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure akan segera tiba," Jing Wuhen memberitahu mereka. Long Lan'er mengangguk dan duduk. Lin Feng duduk di sebelah Jing Wuhen dan tersenyum padanya dengan menggoda. Jing Wuhen tahu apa yang dimaksud Lin Feng, tetapi menatapnya dengan marah karena dia merasa canggung. Lin Feng tidak duduk di sebelah Long Lan'er, tetapi di seberangnya. Long Lan'er memandangnya dengan kesal. "Mereka di sini," Jing Wuhen memproklamirkan ketika dia melihat dua pria jangkung dan kokoh datang. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure tiba di aula pertemuan bersama. Mereka pertama kali melirik Jing Wuhen, kemudian tampak sangat gembira ketika mereka melihat Lin Feng. Mereka berlutut dengan cepat dan berkata, "Penguasa." "Bangun sekarang," Lin Feng mengakui mereka, tersenyum menyambut. Raja Naga Azure dan Raja Naga Hitam berdiri dan memandang Long Lan'er. Ketika mereka melihatnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan hati mereka juga mulai berdebar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, keturunan terakhir dari Sekte Naga Kuno, seorang naga betina. Raja Naga Azure dan Raja Naga Hitam saling melirik. Mereka sudah tahu siapa dia, dan mereka berdua tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Long Lan'er tampak senang. Dia berdiri dan memperhatikan kedua Raja Naga itu. Mereka hanya memiliki kekuatan dewa tertinggi tingkat pertama. Meskipun mereka sangat lemah, mereka juga naga murni, seperti Long Lan'er. Mereka bertiga adalah naga. Tentu saja, pada masa itu, Sekte Naga Kuno hanya menerima naga emas dan langit. Naga hitam dan biru dianggap kelas bawah oleh Sekte Naga Kuno. Jika saat itu, para anggota Sekte Naga Kuno tahu suatu hari mereka akan mengambil inisiatif untuk pergi dan merekrut naga hitam dan biru, mereka akan mengatakan itu adalah lelucon. Namun, Long Lan'er tidak punya pilihan sekarang. Long Lan'er melihat kedua naga itu, begitu tersentuh dia tidak tahu harus berkata apa. Kedua naga mengamatinya.
Mereka merasa beruntung bertemu keturunan terakhir dari Sekte Naga Kuno. Apakah Long Lan Er ingin merekrut mereka sekarang? Long Lan Er adalah satu-satunya anggota Sekte Naga Kuno, dan dia hanya memiliki kekuatan lapisan setengah agung dewa tertinggi. Semua sekte dan klan kuno lainnya memiliki beberapa dewa agung-agung. Jika naga hitam dan biru bergabung dengan Sekte Naga Kuno, mereka harus menghadapi banyak tantangan baru, dan ketika menghadapi tantangan, mereka harus memikirkan seluruh sekte, bukan hanya diri mereka sendiri. Sekte Naga Kuno tidak seperti dulu lagi. Sekarang, selama seseorang adalah naga, mereka bisa bergabung dengan mereka. Tiga naga tidak mengatakan apa-apa dan suasananya menjadi canggung. Long Lan Er perlahan-lahan menjadi bingung. Dia benar-benar berharap kedua naga akan bergabung dengan Sekte Naga Kuno dan membantu Sekte Naga Kuno bangkit kembali. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa masa depan itu. Tuan, Sekte Naga Kuno tidak pernah menerima naga hitam, gelap, dan biru. Sekte Naga Kuno menganggapmu naga kelas rendah, tapi aku tidak setuju dengan itu. Naga semua harus bersatu, tidak peduli naga jenis apa. Aku harap kamu akan bergabung dengan Sekte Naga Kuno. Sekte Naga Kuno belum sepenuhnya runtuh, jadi ini mungkin kesempatan bagi kita untuk bangkit. Suatu hari, jika Sekte Naga Kuno naik lagi, bayangkan, kamu akan dianggap sebagai anggota pendiri. Semua naga akan menganggapmu sebagai pemimpin Sekte Naga Kuno. Orang akan menganggap naga hitam dan biru sebagai naga kelas 1. Emas, giok, dan naga langit akan menatapmu dengan kagum. Bagaimana menurutmu? Usul Long Lan Er dengan sungguh-sungguh. Matanya berbinar-binar karena emosi. Mereka bahkan menjadi sedikit berlinang air mata. Jing Wu Hen memperhatikan. Ekspresi Raja Naga Hitam dan Raja Azure berubah sedikit. Long Lan Er benar. Bagaimana jika emas, batu giok, dan naga langit mengagumi mereka? Namun, memikirkan kemuliaan dan kehormatan adalah satu hal. Bagaimana sekte ini dihancurkan kembali pada masa itu? Bagaimana jika itu terjadi lagi? Kedua naga sudah beruntung bahwa mereka berhasil melarikan diri dari Sun City. Apakah mereka siap mengambil risiko baru? Long Lan Er melihat bahwa ekspresi kedua naga itu suram. Dia punya firasat buruk. Tuan, kita perlu membuktikan bahwa naga itu kuat. Kami juga akan menjadi satu-satunya kelompok jenis kami. Kita harus bangkit. Kita perlu bekerja bersama dan melakukan yang terbaik. Kita harus menang, kata Long Lan Er, berusaha mengaduk darah mereka. Namun, itu tidak berhasil dengan baik. Kedua Raja Naga telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan mereka keras kepala. Raja Naga bahkan menganggapnya lucu. Tentu saja, mereka tidak tertawa secara terbuka karena mereka tidak ingin mengolok-olok naga. Tuan, kamu mungkin tidak memperhatikan, tapi aku juga bukan naga kelas 1, kata Long Lan Er tiba-tiba. Raja Naga terlihat terkejut. Mereka menatap kulit Long Lan Er ketika sisik naga muncul di kulitnya. Mereka bukan emas atau zamrud. Mereka gelap gulita. Dengan sangat cepat, lengannya terlihat normal lagi, dan kulitnya putih dan lembut lagi. Kamu naga hitam. Baik Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure tercengang. Keturunan terakhir dari Sekte Naga Kuno adalah naga hitam. Bukan naga emas atau giok. Naga hitam adalah naga kelas 2, satu kelas lebih tinggi dari naga hitam dan biru, tapi masih luar biasa bahwa mereka berada di Sekte Naga Kuno. Suasana menjadi berat lagi setelah Long Lan Er menunjukkan itu pada mereka. Terima kasih sudah subscribe Penatua.